terima kasih Kakak. Halo, selamat malam semuanya, ketemu lagi ya. Mudah-mudahan nggak bosan ya ketemu aku terus, nanti hari Senin kita ketemu lagi berarti ya Kak Okta ya? Oke, jadi sebelumnya, terima kasih banget nih teman-teman udah masih semangat gitu ya, udah semangat, di malam ini gitu ya. Pasti ada yang baru pulang entah dari kuliah atau mungkin dari kerja atau dari mana-mana, tapi masih menyempatkan untuk ikut sesi hari ini gitu ya. Mudah-mudahan, apa namanya, kita bisa sama-sama menikmati lah ya sesi belajarnya, terus bisa saling proaktif dan juga, bisa dapat semua untuk hari ini gitu ya. Oke, mungkin aku mau mulai dulu aja ya teman-teman, karena kita mau belajar yang lumayan seru nih gitu. Kalau kemarin mungkin banyak sisi HR-nya ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sisi GA-nya nih gitu. Jadi kita akan bahas tentang, bagaimana sih fungsi procurement dan inventory ini untuk mengelola fasilitas kantor, di mana fasilitas kantor itu, ada barang, ada jasa juga gitu ya. Oke, kita lanjut Kak Okta. Nah, seperti biasa teman-teman, kita membawa, Tuhan gitu ya di, apa namanya, di sesi kita. Jadi, kita berdoa dulu sejenak, sesuai dengan, agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Kita berdoa, dimulai. Oke, berdoanya selesai. Sebelumnya suara aku clear ya teman-teman ya? Nggak ada kresek-kresek atau apa gitu ya? Oke, terima kasih semuanya ya. Nah, hari ini kita mau belajar apa aja sih gitu ya, mungkin lebih ke sharing-sharing kali ya. Jadi kita akan sharing tentang prinsip dasar pengadaan, yang kedua nanti ada vendor versus supplier, nanti kita akan bahas-bahas juga nih, nanti kalau kalian di GA atau di HR tuh vendor-vendor, nah itu vendor tuh apa sih gitu ya. Terus yang ketiga adalah proses pengadaan barangnya dan yang nanti akan ada, contoh kasusnya seperti apa gitu ya. Mungkin aku juga akan sharing nih karena kan aku handle GA juga ya di kantorku gitu. Jadi biar teman-teman juga ada gambaran nih, kenapa sih kok, apa namanya, procurement atau pengadaan ini kok penting banget gitu ya dipelajari oleh seorang HRD admin gitu. Oke, let's go kita lanjut lagi Kak Okta. Oke, jadi pertama kita akan bahas dulu prinsip dasar dari pengadaan, yaitu procurement dan, atau purchasing kayak gitu. Nah, sebenarnya mungkin aku mau tanya dulu nih sama teman-teman gitu ya, boleh, apa namanya, aktif di chat ya teman-teman, silahkan komen-komen. Nah, apakah teman-teman udah tahu atau pernah denger nih sama istilah pengadaan, procurement, atau purchasing nih sebelumnya? Mungkin entah tiga-tiganya, atau salah satu dari antara ketiga ini, gitu. Mungkin boleh di komen, udah pernah denger belum? Atau kayak, belum pernah sama sekali nih Kak Dela, gitu. Atau, "Oh baru denger sekarang nih," gitu. Coba yuk. Udah pernah denger, Kak, tapi purchasing, oke. Terima kasih, Kak Dea. Oke lanjut teman-teman yang lain mungkin ada yang udah pernah denger juga selain Dea nih? Oke, ada pengadaan dan purchasing udah, Kak. Oke, terima kasih Monik. Lalu, yang lainnya teman-teman ada yang belum pernah denger nggak malah? Oke, Desti udah, Kak, procurement. Oke, mantap. Ada nggak yang malah belum pernah sama sekali nih, Kak, gitu? Oke, Wulan udah pernah dengar, Kak, pengadaan sama purchasing. Oh, berarti yang lebih banyak didengar tuh, pengadaan sama purchasing ya, istilahnya gitu. Mungkin kalau procurement, beberapa nih, salah satunya ada Desti, dia udah pernah dengar gitu. Ada nggak yang belum pernah dengar sama sekali malah? Kita lihat ya. Kayaknya nggak pernah ya, at least teman-teman pernah dengar pengadaan deh gitu ya, pengadaan. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah aktif. Sekarang kita lanjut, Kak. Oke, jadi kita, akan bahas yang paling umum dulu ya, pengadaan gitu, dari istilah katanya juga mungkin teman-teman udah itu ngapain gitu ya. Nah, pengadaan itu adalah sebuah proses yang menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada gitulah intinya ya, teman-teman. Jadi, kalau istilah panjangnya suatu proses yang dilakukan oleh suatu organisasi atau kita anggap perusahaan kita gitu ya, dalam memperoleh barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan internal maupun eksternal. Jadi pengadaan itu seperti sebenarnya pengadaan tuh nggak hanya di perusahaan ya, mungkin di internal kita juga pengadaan kayak, oh di rumah gitu misalkan kita mau ada pengadaan nih, mau ada, barang yang mau kita, maksudnya yang kita butuhkan kayak gitu. Jadi pengadaan itu adalah gimana sih caranya kita bisa memperoleh barang atau jasa itu, gitu. Nah, cara supaya bisa memperolehnya itu dibagi menjadi nanti setelah ini kita lanjut, Kak.
Nah, gitu. Jadi, dibagi ada procurement, purchasing, dan ada GA juga. Jadi nanti, ada prosesnya dan dilakukan oleh siapa, gitu ya. Jadi pengadaan itu nanti akan dilakukan oleh ketiga bagian ini. Kalau di perusahaan yang besar, 3 bagian itu bisa berbeda-beda, teman-teman. Jadi bisa ada, apa namanya, departemen khusus procurement, departemen khusus purchasing, ada yang khusus GA, gitu. Nah, bedanya itu sebenarnya apa? Lebih ke scope barang yang dibeli, gitu ya. Kalau di perusahaan aku, biasanya kalau untuk yang procurement, atau purchasing itu biasanya skalanya tuh lebih, luas ke arah bisnisnya gitu. Kalau GA dia lebih ke untuk office, biasanya office atau untuk employee kayak gitu. Jadi lebih ke scoop-nya sih, scoop barang yang diadakan gitu. Oke, kita lanjut, Kak. Nah, ini dia. Kalau procurement itu adalah semua proses kegiatan pengadaan barang dan jasa, jadi nggak cuma barang aja ya teman-teman, tapi ada jasa juga. Nah, bedanya apa sih, Kak? Kalau barang itu bentuknya fisik, kalau jasa itu bentuknya servis gitu ya, kayak jasa misalkan, ada jasa, konsultasi atau jasa apa, nah kayak gitu. Jadi bentuknya tidak fisik gitu, tidak terlihat gitu ya. Nah, semua itu masuk ke dalam pengadaan, teman-teman. Nah, jadi kalau procurement itu tadi ya, semua proses kegiatan pengadaan barang dan jasa dari awal kegiatan, dimulai dari strategi pengadaannya gimana, pencarian vendor atau supplier gitu. Nanti kita akan bahas di belakang ya tentang vendor atau supplier ini. Terus ada proses negosiasinya juga, karena kan pasti kita akan nego harga, nego, apa namanya, waktu term pembayaran dan lain-lain gitu ya. Lalu kontraknya juga, penentuan harganya, dan pembuatan purchase order hingga penerimaan barang sesuai dengan kebutuhan perusahaannya gitu. Jadi procurement itu proses yang besar sekali dari awal sampai akhir. Nah, adalah proses pembelian barangnya gitu. Jadi setelah ada procurement ke semuanya, nanti di dalam tuh ada jenis purchasing, dari kata purchase artinya beli gitu ya. Nah, jadi, biasanya kalau tadi aku bilang di perusahaan tuh bisa dipisah nih, ada yang khusus procurement, jadi dari awal di dalamnya ada purchasing-nya kayak gitu. Nah, purchasing ini proses pembelian barang atau jasa yang melibatkan proses negosiasi dan administrasi nih dari proses pembuatan PR atau purchase request, pembuatan PO atau purchase order sampai, apa namanya, eee, barangnya itu diterima gitu. Biasanya kalau di perusahaan aku kita bikin PR juga namanya purchase receipt gitu. Jadi kita bisa terima barangnya gitu, udah sampai di kita, gitu ya. Dan yang terakhir ini GA, yang akan kita bahas lebih detail juga karena memang ini skupnya, GA admin ya gitu. Jadi prosesnya itu sebenarnya sama dengan bagian purchasing, tapi biasanya dibatasi skupnya yang tadi aku bilang ya, skupnya hanya untuk pengadaan barang, atau jasa yang bersifat umum saja kayak gitu. Mmm, dan biasanya sih GA lebih fokusnya kalau berdasarkan pengalaman aku ya, itu lebih ke tadi ya, office, terus employee kayak gitu. Jadi lebih, apa namanya, lebih spesifik lah gitu, ranah yang dibeli itu apa, gitu ya. Oke lanjut, Kak. Nah, di sini ada beberapa jenis pengadaan. Jadi supaya kita bisa dapetin barangnya itu ada beberapa jenis. Yang pertama pengadaan langsung gitu, di mana kita udah langsung beli tanpa kita perlu banding-bandingin vendor. Nah, biasanya ini ada 2 nih, satu entah kita memang belinya itu kayak, apa namanya, small item atau kayak, barang yang nggak terlalu mahal lah ya gitu. Jadi kita bisa kayak nggak perlu banding-bandingin. Contohnya kalau di kasus, kantor aku tuh kayak kita misalkan beli materai gitu ya, atau misalkan beli, alat apa gitu. Nah, itu kalau misalkan harganya juga nggak. Atau yang kedua, kita juga bisa pakai pengadaan langsung apabila kita udah pernah pakai vendornya sebelumnya, gitu. Jadi maksudnya, repetition gitu loh. Jadi kita kita beli lagi sesuai dengan yang dulu, jadi nggak perlu bandingin lagi, gitu. Jadi udah langsung, "Oke, kita langsung beli aja, kita langsung pengadaan aja," kayak gitu. Nah, yang kedua ada tender cepat gitu, di sini gimana kita, melakukan, mengirimkan permohonan harga ke beberapa vendor. Jadi misalnya kita udah milih nih, kita mau pakai 2 atau 3 vendor aja buat comparison gitu misalnya. Jadi kita ambil sampling lah istilahnya ya kalau teman-teman, apa, pernah dengar gitu sampling di beberapa, nggak mungkin kan kita minta vendor semuanya gitu ya. Jadi beberapa vendor yang mungkin, cocok sama kita entah dari lokasi atau mungkin, referensi kayak gitu ya. Jadi kita bisa pilih misalkan 3 gitu, 3 vendor terus kita, minta, apa namanya, proposal atau quotation juga dari mereka gitu. Jadi quotation itu kayak penawaran lah gitu ya, penawaran harga gitu ke mereka, kayak gitu. Dan yang terakhir di sini ada tender terbuka gitu, di mana misalnya nih kita mau, punya, mau pengadaan barang yang sangat besar nih misalnya atau sangat spesifik gitu ya, kita lalu, melakukan pengadaan ini dengan masang iklan atau pengumuman gitu yang bisa dilihat oleh semua vendor. Jadi kita kayak semacam apa ya, eee, tender terbuka, semacam lelang gitu ya jatuhnya ya teman-teman. Jadi dilakukan ketika pengadaan ini tidak dapat dilakukan dari metode yang 2 sebelumnya gitu. Jadi misalkan
oh kita nggak punya nih, apa ya, misalkan kayak spesifik vendor yang maksudnya yang kayak, kita mau coba untuk bidding gitu misalnya, atau belum pernah ada purchase sebelumnya, nah makanya kita bisa lakukan si tender terbuka ini, gitu. Oke lanjut dulu, Kak. Mhm. Nah, jadi, justifikasi atau alasan mungkin ya, apa yang membuat kita itu melakukan pengadaan langsung. Nah, tadi sebenarnya ada beberapa item yang udah aku bahas nih sebelumnya tadi. Satu, nilai pengadaannya kecil, artinya kayak tadi ya, materai itu mungkin nggak terlalu, apa ya, nggak terlalu, mahal lah gitu, maksudnya mungkin di perusahaan juga itu kayak small money gitu, maksudnya kayak nggak terlalu berat lah gitu ya untuk dibayar, jadi nggak perlu ada perbandingan vendor gitu. Atau yang kedua, barangnya tuh sifatnya urgent, sehingga proses perbandingan ini, sepertinya memakan waktu yang lama, jadi nggak mungkin dilakukan gitu ya. Nah, jadi misalnya nih kayak, apa namanya, teman-teman, misalkan butuh beli sesuatu nih segera gitu di kantor misalkan nggak ada gitu. Nah, itu nggak perlu, berdasarkan apa namanya, approval atasan ya, itu nggak perlu ada bidding-bidding perlu ada kayak, apa namanya, comparison lagi gitu. Jadi udah langsung aja deh kita pilih satu gitu, itu juga bisa. Lalu yang ketiga sifatnya rahasia untuk kepentingan perusahaan. Jadi kita nggak terlalu banyak, butuh vendor yang tahu tentang apa kayak gitu. Jadi, biasanya kita langsung kayak, oh spesifik langsung aja deh kita ke satu, apa namanya, satu vendor gitu. Terus yang keempat keterbatasan penyedia barang atau jasa. Jadi misalnya nih teman-teman tuh pengen barang yang bener-bener langka lah gitu misalnya ya, yang ada hanya di satu vendor aja. Nah, teman-teman nggak ada waktu lah istilahnya kayak gitu ya, untuk, cari lagi karena barangnya ini tuh emang nggak banyak ditemukan misalkan kayak gitu. Misalnya material gitu, material untuk produknya teman-teman yang sangat jarang gitu. Nah, itu bisa juga tuh, kita beli di satu vendor aja gitu. Terus yang berikutnya bisa memiliki keterikatan sistemik dengan pengerjaan pengadaan lainnya. Jadi maksudnya berhubungan gitu ya sama pekerjaan pengadaan lainnya. Jadi harus pakai vendor yang mungkin, relate gitu atau yang sama gitu ya. Dan yang terakhir melanjutkan kontrak pengadaan dalam hal kontrak terputus. Jadi kayak, apa namanya, udah ada kontrak sebelumnya nih kita lanjutkan, kayak gitu sih, gitu. Oke lanjut, Kak. Nah ini dia pengadaan yang biasanya selalu ya, gitu. Jadi bisa ada stationery seperti alat tulis gitu ya, alat tulis tuh luas ya teman-teman, bisa kayak, contohnya, stem stem gitu tuh bisa termasuk juga, terus pulpen, terus kayak staples, terus bahkan kayak misalkan teman-teman tahu folder-folder itu kan yang biasanya ada di, mana, di kantor, nah itu juga, termasuk kategori stationery nih teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman kayak diminta untuk bikin, pengadaan untuk, melakukan pengadaan stationery itu bisa macam-macam luas lah gitu ya, yang penting bisa membantu untuk proses kerjanya karyawan gitu. Jadi yang, hubungannya dengan alat alat tugas atau alat tulis gitu. Lalu ada pantry supplies, pantry itu berarti kayak yang di dapur gitu ya teman-teman, yang biasanya untuk peralatan makan atau minum, atau juga bisa kayak air minum, gula, kopi, sabun cuci, dan lain-lain gitu. Jadi yang berhubungan sama, peralatan dapur lah gitu ya. Lalu ada office consumption, ini seperti lampu, alat kebersihan, dan lain-lain gitu. Itu maksudnya yang biasanya dipakai untuk di kantor. Terus ada office furniture seperti meja, kursi, lemari, kayak gitu-gitu ya. Jadi, dispenser, jadi misalnya kayak, barang-barang yang butuh untuk kebutuhan di kantornya, kayak gitu, yang nantinya akan menjadi aset kantor gitu ya. Lalu ada working tools seperti komputer, telepon, monitor, kayak gitu-gitu sih, itu juga termasuk. Terus kalau misalkan di tempatnya teman-teman itu ada karyawan yang pakai seragam, itu juga bisa dilakukan pengadaan oleh GA gitu ya. Jadi, seragam kerja seperti baju, celana, sepatu, terus kayak, apa namanya, mungkin, ID, tanda pengenal gitu, kartu nama, itu juga dilakukannya sama GA sih. Jadi luas sekali ya sebenarnya, tapi nggak seluas satu kantor ya, cuman maksudnya lebih fokus ke, apa namanya, untuk kebutuhan karyawan dan kantor gitu. Lalu ada employee meals seperti, apa, snack atau ya pakai makanan catering untuk meeting, untuk, lunch kayak gitu-gitu. Itu juga dibantu oleh tim GA kayak gitu sih. Oke lanjut, Kak. Kebetulan aku udah pernah melakukan, bidding semuanya nih tadi ya. Jadi, udah lumayan punya vendor-vendor yang udah kulis lah gitu, aku udah punya gitu. Oke, jadi kita akan melakukan sebuah open discussion, teman-teman boleh open mic gitu ya, atau mungkin mau, chat atau di komen gitu. Bagaimana sih cari barang atau jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan? Oke, jadi langkah-langkahnya gimana sih biasanya pertama-tama? Menurut teman-teman mungkin boleh di komen atau mau open mic, mungkin pernah punya pengalaman juga nih, diminta untuk melakukan pengadaan barang, biasanya pertama kali ngelakuinnya seperti apa nih langkah-langkahnya?
Atau kalau belum punya pengalamannya mungkin boleh kebayangnya nih gitu, maksudnya kayak, "Oh aku ngebayanginnya kalau pengadaan tuh awalnya ngapain nih Kak Dela?" Gitu. Boleh, silahkan. Oke, Wulan membuat PO ke perusahaannya Kak, oke. Ada lagi teman-teman yang lainnya mungkin? Survei Mencari dulu kayaknya vendornya nggak Kak. sih, Kak? Kenapa? Survei cari vendornya nggak sih, Kak? Atau udah langsung bekerja sama? Oke. Nah, biasanya memang pasti butuh, survei dulu ya, atau biasanya initial, meeting. Tapi sebelum meeting dan survei itu kita biasanya nge-list dulu kali ya. Jadi nge-list dulu kira-kira, apa namanya, apa saja sih barang yang dibutuhkan oh ya ini, Piko, menanyakan ke karyawan apa saja yang dibutuhkan gitu. Jadi di-list dulu ya teman-teman biasanya, gitu. Tapi, semua dari teman-teman tadi udah benar juga. Jadi menanyakan, mengumpulkan, menganalisis juga, lalu setelah itu survei, baru teman-teman berarti udah lumayan kebayang ya kira-kira langkahnya itu seperti apa. Oke, kita lanjut dulu, Kak. Nah, jadi inilah teman-teman, tadi yang teman-teman udah sempat, tuliskan juga nih ya di kolom chat. Jadi sebenarnya tuh yang pertama nanti ada sourcing vendors, kemudian ada bidding process, creating PR atau PO, dan receive goods. Nah, sebenarnya sebelum sourcing vendors-nya ini, itu langkah yang tadi dibilang oleh, Piko gitu ya, sama Leo juga gitu. Jadi mengumpulkan permintaan dulu, jadi kita bikin list barangnya dulu kali ya, barang apa sih yang dibutuhkan, kayak gitu. Karena dari situ kita jadi tahu nih, oh vendor-vendor apa sih yang kira-kira cocok untuk barang-barang ini, kayak gitu. Nah, kita bahas satu-satu ya. Oke, lanjut, Kak. Nah, jadi prinsip pengadaan itu, sebenarnya kalau misalkan nanti teman-teman diminta untuk melakukan pengadaan, itu harus selalu mengingat beberapa prinsip ini. Yang pertama itu harus efisien. Jadi, apa namanya, jangan sampai buang-buang waktu juga ya, gitu. Misalkan kayak, oh, misalkan contoh nih, teman-teman tuh butuh barang lumayan cepat, tapi ternyata ada vendor yang teman-teman dari luar kota gitu misalnya, pengirimannya lama kan, gitu. Jadi itu juga bisa takutnya jadi isu efisien, terus efektif juga. Jadi, bener-bener dibutuhkan nih sama kita, terus prinsipnya juga transparan gitu ya, apa namanya, terbuka juga sama vendor gitu ya. Terus bersaing dalam artian, apa ya, kayak semacam, kita juga, bersaingnya sehat gitulah antar vendor gitu ya, terus terbuka, adil juga, dan accountable gitu. Jadi yang penting tuh sebenarnya prinsip utamanya gini sih teman-teman, ketika kita melakukan pengadaan, itu harus prinsipnya adalah menguntungkan bagi semua pihak gitu ya, menguntungkan bagi kita sebagai, bisa dibilang kayak customer-nya si vendor gitu ya, dan menguntungkan juga untuk vendornya gitu. Jadi, lakukan dengan sebaik mungkin, kita cek harga juga yang apa ya, yang, ketika nego juga kita untung, vendornya juga untung nih gitu, maksudnya sama-sama untung gitu ya. Jadi jangan sampai juga kita kayak, "Oh, yang penting cepat barangnya," terus kita nggak nego, nah itu juga kurang enak ya gitu. Dan jangan lupa pilih barang-barangnya juga yang berkualitas ya teman-teman. Jangan sampai kita mikirin harga aja, terus kita milih yang murah-murah kayak gitu, Lis. Jadi takutnya nanti malah jadi, gampang rusak dan malah nggak efektif kayak gitu sih. Jadi prinsipnya dulu untuk kebaikan bersamalah antara kita sebagai perusahaan, sebagai istilahnya, apa ya, yang mendapatkan barangnya sama, vendor atau supplier gitu nanti yang menyediakan barangnya gitu yang akan kita, purchase kayak gitu sih. Oke, gitu lanjut, Kak. Nah dari sini dulu deh, ada yang mau ditanyain dulu nggak kira-kira? Sebelum kita lanjut lagi ke next, pembahasannya. Boleh mungkin komen atau kalau nggak ada juga boleh di-komen juga. "Nggak ada Kak, aku so far udah tahu nih," gitu. Dari aku belum, oke. Yang lain juga nggak ada ya. Oke, kita lanjut dulu kali Kak Okta ya. Nah, kita ada kasus nih. Kalau kasusnya ini berarti kita bahasnya di room ini aja ya Kak ya? Kayak dibahas bersama ya. Oke, jadi, lalu, nah suatu hari atasannya teman-teman tuh minta untuk dibelanjain kebutuhan alat tulis kantor atau ATK gitu ya. Nah, pada saat teman-teman diminta untuk membeli ATK, apa yang jadi pertimbangan teman-teman nih ketika membeli ATK tersebut? Nah, ini masuk ke tahap yang pertama ya. Tadi kan ada 4 stage tuh ya, 4 tahap gitu. Yang pertama kan tadi, dari step awalnya dulu nih gitu, kita mulai dengan mempertimbangkan dulu nih kita mau belinya gimana gitu. Oke, dari Nadia nih, checklist yang dibutuhkan kantor. Ya benar. Jadi pertama kali ketika diminta untuk,
apa namanya, belanja kebutuhan alat tulis nih, yang kita pertimbangan pertama adalah kebutuhannya karyawan tuh sebenarnya alat tulis yang seperti apa sih, gitu. Karena kan ATK tuh banyak banget macamnya ya, gitu. Bahkan misalnya nih ada yang minta pulpen, misalnya contohnya yang butuh pulpen nih, pulpen kita udah habis misalkan, itu juga harus dicari tahu lagi, pulpen yang habis tuh pulpen yang seperti apa, apakah yang tinta atau kayak warna-warni itu pulpennya, kayak gitu-gitu. Jadi kita harus, cek dulu nih kira-kira, seperti apa sih, barang yang diminta, kayak gitu. Setelah itu apalagi selain itu pertimbangannya untuk membeli ATK? Harga dan masa pemakaian, oke budget, nah setuju. Jadi kita cek juga nih ya, harganya dan budget kita tuh berapa sih sebenarnya untuk beli ATK ini, gitu ya. Oke, ada lagi pertimbangan lain mungkin teman-teman yang kebayangnya nih kalau mau beli ATK tuh kita mikirin apa lagi sih, gitu. Lokasi ya, lokasi, kira-kira kita mau belinya itu, kayak, vendornya gitu mungkin ya, kayak dari mana, gitu. Quantity, kualitasnya juga ya, harga, merek tuh juga. Oke, sip, terima kasih teman-teman yang udah ngasih apa, pandangannya gitu ya. Memang benar ketika kita mau beli sesuatu, terutama alat tulis tuh kayak kesannya alat tulis doang tanda kutip gitu ya. Tapi kalau sampai alat tulisnya tuh kualitasnya juga nggak bagus, harganya juga nggak oke, juga nggak bakalan nyaman juga ya. Misalkan kita beli pulpen yang murah-murah, tau nggak sih teman-teman yang kayak murah gitu. Jadi sekali, 2 kali nulis tiba-tiba udah habis aja tintanya gitu. Padahal tintanya kelihatannya kayak masih ada gitu, tapi karena kualitasnya jelek jadinya kayak gitu, nanti ujung-ujungnya juga karyawannya jadi nggak bisa maksimal juga kan kerjanya. Padahal kan tugas kita di sini adalah bantu karyawan supaya kerjanya juga optimal gitu. Jadi itu sih ya, makanya kita butuh pertimbangan banget untuk beli barang gitu ya. Oke lanjut ke Okta. Nah ini dia, pengertian vendor versus supplier. Nah ini nih, dari tadi aku sebutin vendor 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 terus gitu ya. Jadi apa sih sebenarnya? Kayak gitu ya. Jadi, aku mau tanya dulu nih, kira-kira teman-teman, pernah dengar nggak sih kata vendor atau supplier ini sebelum dari aku? Ada yang udah pernah dengar belum? Pernah ya? Oke, ada lagi nggak yang pernah? Pernah juga? Oke, wah banyak nih yang udah pernah nih. Ada yang belum nggak malah? Wah, senang sekali aku. Ada yang belum pernah dengar? Wah, kayaknya mayoritas pernah denger ya? Oke, berarti ini tidak asing ya teman-teman ya? Oke, mantap mantap. Oke, lanjut Kak. Nah, jadi ini teman-teman, sebenarnya vendor sama supplier tuh sama atau beda sih gitu ya mungkin. Nah, apa namanya, dari sini kebayang ya kalau kita baca dari, apa yang ada pengertian di layar bahwa vendor itu sebenarnya orang atau perusahaan gitu ya, yang menyediakan barang atau jasa dari perusahaan itu kepada pelanggan gitu. Jadi misalkan barang yang langsung dibeli sama kita gitu. Jadi barang ini kita beli, terus kita langsung bisa pakai, nah itu vendor tuh. Nah, vendor itu bisa memesan barang untuk dijual kembali, apakah dalam bentuk bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi gitu ya. Selain itu, vendor juga bisa melakukan pekerjaan pada bidang jasa gitu. Jadi, vendor itu luas juga ya gitu, nggak cuma barang, tapi barang dan jasa gitu. Nah, biasanya kalau di GA kita pakainya istilahnya lebih ke vendor ya untuk third party-nya gitu, karena kan barangnya langsung kita pakai. Nah, yang kedua adalah supplier. Kalau supplier ini mungkin teman-teman sering dengar ketika teman-teman di, apa ya, kayak tempat makan kali ya, gitu, kayak restoran atau mungkin kayak perusahaan yang bidangnya itu, apa namanya, kayak pembuatan barang lagi gitu. Jadi kayak pabrik atau apa gitu, ada supplier-supplier gitu ya. "Oh, ini supplier aku," gitu-gitu. Nah, supplier itu adalah sebenarnya mirip vendor, cuman bedanya kalau supplier itu adalah, orang atau pelaku bisnis yang menyediakan barang atau bahan produk ke perusahaan untuk selanjutnya diolah nih atau didistribusikan kepada pelanggan melalui distributor atau vendor. Jadi supplier nih, jadi kalau rantainya supplier, apa namanya, ada distributornya lagi, baru, kita distributor pelanggan gitu. Jadi, barang yang dimasukin ke kita tuh lebih banyak yang bahan baku sih sebenarnya gitu. Jadi nanti akan kita olah lagi gitu jadi apa, kayak gitu. Nah, supplier adalah pelaku usaha dari skala kecil hingga besar yang memiliki kemampuan untuk menyediakan barang kepada pelaku usaha dalam jumlah besar gitu. Jadi, apa namanya, biasanya yang dikasih ke kita tuh emang yang besar-besar gitu. Kayak misalkan contohnya kalau di perusahaan aku itu, kan aku perusahaannya di Samyang ya, jadi aku tuh, pabriknya itu untuk, kayak bikin mie kan. Nah, jadi kita, walaupun kita bikin sendiri, kita punya kayak, farm sendiri di Korea, tapi, bahan bakunya, utamanya kayak pasti ada lah kayak telurnya atau apa gitu barangnya itu yang kita pakai supplier, kayak gitu. Jadi, ada yang support lah gitu untuk kita olah lagi, kayak gitu. Nah, tadi ada pertanyaan nih, berarti supplier itu atasan si vendor ya, Kak? Supplier ke vendor, vendor ke perusahaan gitu ya, Kak? Mmm,
Mmm, sebenarnya bisa jadi seperti itu juga sih, gitu. Jadi bisa jadi vendor pun memakai supplier gitu ya jatuhnya, sebenarnya bisa seperti itu. Tapi kalau misalnya atasan sih bukan atasan ya, tapi mungkin sebelumnya kali ya yang menyediakan bahan utamanya kali gitu ya, gitu. Ada yang lebih ini ya, ada suara. Oke, kita lanjut dulu, Kak. Oke, dari Wulan nih, Kak, supplier tuh berarti kayak barang seperti barang mentahnya ya? Soalnya aku pernah lihat supplier itu, cuman dia udah ada barang utamanya. Maksudnya udah ada barang utamanya itu maksudnya ada barang jadi gitu ya? Tapi nge-supply gitu ya? Nah, sebenarnya nggak harus bahan baku sih, teman-teman. Jadi bisa jadi memang bahannya udah jadi, tapi nanti akan diolah lagi atau akan dijualkan lagi gitu loh. Nah, biasanya kalau vendor itu langsung ke pelanggan gitu ya, maksudnya biasanya langsung ke kita. Kalau supplier tuh biasanya, ada pihak ketiga, jadi suppliernya ini nggak langsung ke pelanggan gitu biasanya, gitu. Jadi supplier ini support barang ke vendor gitu bisa dibilang atau bisa di pihak ketiga atau distributor, nah dianya ini akan jual lagi kayak gitu. Entah di bagian keduanya ini akan diolah lagi seperti apa, nah itu juga, bisa sih gitu. Jadi memang biasanya supplier ini memang bisa dibilang kayak, barang awalnya lah gitu ya, bahan mentahnya gitu. Tapi bukan berarti mentah itu berarti kayak, apa ya, mentahan, bener-bener mentahan itu nggak juga sih. Memang bisa aja barangnya udah ada gitu, cuman dia akan, distribusikan lagi lah kayak gitu. Setahu aku memang supplier tuh tidak langsung ke pelanggan sih gitu, jadi ada route-nya kayak gitu. Supplier itu lebih ke B2B ya? Iya, bisa dibilang gitu, lebih ke B2B. Kalau mungkin teman-teman belum familiar sama istilahnya mungkin ya B2B, B2C, kalau B2B itu business to business, jadi biasanya, ke pelaku bisnis gitu. Kalau B2C itu langsung ke, business to, customer gitu. Nah, ada yang B2B B2B2C. Jadi dia itu dari, awal ke pihak bisnis, lalu penggiat bisnisnya ini langsung ke pelanggan kayak gitu, itu juga ada. Jadi istilahnya seperti itu ya. Wah, Kak, Leo udah oke nih, udah tahu nih istilah B2B ya, gitu. Nah, kita diskusi lagi ya teman-teman ya. Kira-kira kenapa sih perusahaan butuh vendor dalam pengadaan? Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa sih kita butuh vendor? Bisa nggak sih kita, pengadaan barang tapi nggak pakai vendor gitu, tahu-tahu kita bisa punya barangnya gitu, bisa nggak sih? Menurut teman-teman gimana? Bisa, oke, mempermudah menurut Leo bisanya tuh gimana kalau misalnya kita butuh barang, terus kita nggak butuh vendor, kita bisa sih gitu? Contohnya gimana nih kalau misalkan kayak gitu? Misi Kak, maaf off cam ya Kak. Ya, nggak apa-apa nggak apa-apa. Kok ya seperti yang dibilang Kak Dela tadi, kayak apa perusahaan kayak udah punya apa ya firmnya sendiri gitu loh, kayak misalnya gandum gitu kan untuk diolah. Oh, oke oke oke, aku paham. Itu juga pemahaman gue. Iya iya. Thank you, Leo. Ya sama-sama Kak. Nah, mungkin kalau aku, apa namanya, bilangnya itu lebih ke bukan pengadaan sebagai yang kita butuh ya, misalkan kayak gitu. Aku paham, maksudnya berarti kayak misalnya kita butuh sesuatu, oh internal kita sendiri udah ada nih gitu ya maksudnya ya berarti ya? Kita bisa ngambil dari mungkin anak perusahaan atau apa gitu ya? Aku nangkepnya gitu. Iya gitu. Nah, tapi sebenarnya prinsipnya itu sebenarnya, mungkin bukan pengadaan ya, gitu. Jadi itu beda sih, Leo. Jadi kayaknya itu lebih ke kayak apa ya, lebih ke kayak ya kita udah ada sesuatu, tapi biasanya kalau pengadaan tuh adalah sesuatu yang biasanya kita butuhkan sehari-harinya, sebenarnya bukan sehari-hari ya, maksudnya untuk contoh nih misalkan kayak, pengadaan ATK gitu ya. Nah, biasanya jarang sih dari internal kita ada gitu, kecuali memang mungkin perusahaannya tuh justru malah perusahaan ATK gitu kali ya, Leo, ya. Kayak misalkan perusahaannya tuh emang jualnya tuh pulpen gitu misalnya. Nah, itu mungkin bisa aja ya gitu, ATK-nya pakai produksi sendiri gitu ya, Leo, ya, bisa sih gitu, sebenarnya bisa juga sih, bener. Nah, tapi itu, mungkin agak jarang ya, gitu. Tapi itu kalau memang bener-bener contohnya kayak gini berarti, misalkan aku kan di Samyang, terus kita butuh, apa namanya, pengadaan makanan gitu ya, misalkan kayak snack atau apa di kantor, kita pakai snack dari Samyang sendiri gitu mungkin ya maksudnya Leo ya berarti ya? Ya sebenarnya itu bisa juga sih, tapi mungkin prinsipnya bukan pengadaan, tapi lebih ke kayak, oh berarti kita udah ada, ya udah gitu, kita pakai, barang yang sudah ada dari perusahaan gitu sih, gitu.
bisa menyediakan barang permintaan, kita bisa cari di tempat lain sih, Kak. Mungkin toko 2, 3 yang sudah kita list sebelumnya. Ya, benar. Jadi kalau misalkan kita memang sudah ada yang emang sering, sebelumnya kita udah pernah, compare nih misalnya, terus ternyata ada satu vendor yang kita udah oke, terus kita emang sering belinya sama vendor ini. Nah, tapi tiba-tiba vendornya tidak bisa, ya berarti kita bisa cari lagi sih vendor lain yang mungkin sebelumnya udah pernah kita list juga gitu. Itu ya berarti ya, Sarah, ya maksudnya? Iya. Nah, tapi sebenarnya kenapa sih kita butuh vendor dalam pengadaan? Tadi, dari Piko udah mempermudah pengadaan, ya benar, karena, eee, bikin lebih, apa ya, lebih mudah sih kalau kita udah punya vendor gitu. Ada lagi nggak kira-kira yang lain? Nah, sebenarnya, kalau dari aku sih ya, kenapa kita butuh vendor, karena memang, biasanya kita sulit untuk mendapatkan barang itu sendiri gitu ya, tanpa ada pihak ketiga yang bantuin gitu. Tapi kalau misalkan contoh nih, "Kak, ya udah kalau misalkan beli sesuatu, nggak usah pakai vendor dalam artian perusahaan lain atau, bisnis lain, tapi kita bisa pakai misalkan beli aja di toko terdekat," gitu misalnya. Itu bisa dibilang vendor nggak sih, Kak? Gitu. Nah, sebenarnya kalau di istilahnya aku, itu jatuhnya bukan vendor ya, karena kita langsung beli. Tapi biasanya itu untuk barang-barang yang kayak pakai petty cash gitu loh, teman-teman. Petty cash tuh kayak uang kecil di kantor gitu. Jadi kayak kita ada sediain, uang uang kecil atau kayak uang yang nominalnya mungkin kayak cuman berapa ratus ribu atau 1 juta gitu. Nah, itu biasanya kita beli untuk barang-barang kecil, kayak barang-barang yang memang urgent gitu untuk dibeli. Misalkan, oh tiba-tiba secara urgent, misalkan air minum kita habis gitu, biasanya kan kita ada vendor nih yang apa namanya, support untuk, kita beli minumnya gitu misalkan. Ya udah kita beli kalau ada tamu nih misalkan, ya udah kita beli satu 2. Nah itu sebenarnya kalau di aku sendiri, kita nggak sebut itu untuk vendor ya gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan dibilang bisa nggak sih kita tanpa vendor, kalau pengadaannya nggak banyak mungkin bisa ya gitu, kayak kita pakai aja beli gitu. Tapi kalau misalkan pengadaannya banyak biasanya kita butuh, vendornya sih gitu. Jadi prinsipnya vendor tuh mempermudah kita untuk bisa dapetin barangnya gitu. Oke lanjut, mudah-mudahan nggak bingung ya teman-teman ya. Eee kalau masih bingung nanti boleh tanya aja, gitu. Lanjut Kak Okta. Nah, sebenarnya menurut aku, seninya di GA itu, mungkin ada beberapa yang bilang, "Ah, jadi GA tuh nggak sulit nih, nggak sesusah HR," gitu. Sebenarnya menurut aku nggak setuju sih teman-teman, karena GA itu punya, apa ya, keahlian yang khusus gitu. Contoh nih ya, nih, ketika kita mencari vendor nih, kita harus bisa at least kayak punya 2 atau 3 pembanding, kita harus bisa, apa namanya, memaksimalkan, cara kita untuk negosiasi gitu ya, terus kayak harus tepat mutu, dalam arti berkualitas gitu barangnya gitu yang dihasilkan oleh vendornya, tepat waktu dan tepat biaya gitu. Jadi kemampuan analisis kita untuk mencari vendor ini penting banget nih teman-teman. Jadi menurut aku GA ini, nggak segampang itu loh gitu, justru malah complicated gitu, sulit karena, dealing sama vendor itu gampang-gampang susah sih teman-teman, atau susah-susah gampang. Jadi, nggak segampang itu kayak, "Oh aku mau beli," ya udah tinggal kontak, terus kayak, "Oh harganya berapa?" Dapat dapat quotation, udah beli gitu. Sebenarnya nggak sesimpel itu teman-teman, karena, apa namanya, ini aku ceritain aja kondisi realnya ya, karena kadang-kadang tuh bisa, apa namanya, ada masalah lah dengan barangnya atau kayak dengan berubah atau apa gitu kan. Belum lagi kalau misalkan vendornya emang orangnya mungkin kurang nyaman diajak diskusi. Nah itu, di situlah gitu, kita di-challenge lah untuk itu, gitu. Makanya kita harus punya, kemampuan negosiasi dan kemampuan analisis juga nih gitu, kira-kira vendor yang cocok tuh yang seperti apa. Jadi jangan sampai kita sebenarnya kalau apalagi kalau untuk big purchase ya, misalkan mau beli laptop nih buat kantor, jangan sampai cuman satu vendor aja teman-teman. Jadi kalau bisa punya lebih dari satu gitu, 2 atau 3 lah gitu ya. Terus tadi ya harus ada proses evaluasi, review, dan persetujuan dari berbagai pihak. Jadi nggak cuma satu pihak gitu. Dalam artian gini, ketika teman-teman misalnya nih udah beli misalkan ya, kita evaluasi nih gitu. Contoh, aku beli ATK gitu ya dari vendor aku gitu. Terus kita harus evaluasi, oh selama ini dia harganya gimana. Terus setelah kita, tiap bulan beli sama dia itu dia proses, apa namanya, pengirimannya gimana, kualitas barang yang dia kasih ke kita tuh seperti apa. Nah itu kita harus evaluasi dan review juga. Karena kalau misalkan ternyata, misalkan contoh, kedua, ketiga itu ternyata kurang bagus kualitasnya atau kayak pengirimannya selalu terlambat dan lain-lain, itu kita bisa, batalkan, kerjasama dengan vendor itu sih, gitu. Jadi kita bisa pakai vendor yang lain, tergantung dari kontrak kita sama vendor juga ya teman-teman. Kalau misalkan contoh nih, di kantor aku tuh ada
sewa fotokopi, mesin fotokopi, kita nggak beli, kita sewa. Nah itu kan ada kontrak tuh setahun misalnya. Nah itu juga biasanya sih kita kayak review kontraknya, tapi ada juga yang kayak kita nggak pakai kontrak, jadi kayak beli putus gitu, tapi emang sama vendor itu terus gitu misalnya. Nah itu juga bisa gitu, tapi kita akan selalu evaluasi terus, entah itu evaluasinya tiap bulan kah, atau di akhir masa kontrak kita evaluasi dan review lagi gitu. Dan untuk pertama kali kita dapat vendor, itu memang persetujuannya tuh nggak cuma dari kita sendiri sebagai HRD admin gitu ya, tapi kita butuh atasan kita juga dan mungkin atasan kita juga akan dapat insight juga dari atasannya lagi gitu, atau dari user yang lain lah gitu. Misalnya ya kayak ATK kan dipakai sama banyak pihak ya kayak gitu. Nah jadi kita harus bisa evaluasi, review dan juga persetujuan dari berbagai pihak gitu sih. Oke lanjut Kak. Nah, ini pertanyaan lagi nih teman-teman. Kira-kira kenapa sih perlu ada pembanding saat mencari vendor? Dan masalah apa yang dapat terjadi ketika tidak ada pembanding? Nah, mungkin kalau misalnya kita cuman, "Ah, udah, aku pengen beli laptop," misalnya, atau monitor, yang harganya laptop itu belasan juta misalnya gitu ya. Itu aku cuma pakai satu vendor doang. Nah, kira-kira, resikonya apa nih kalau kita cuma pakai satu vendor aja? Coba, mungkin boleh komen atau mau open mic juga tadi. Kira-kira kenapa nih? Oke, untuk menentukan kualitas harga barang, ya setuju. Jadi supaya kita bisa tahu kualitasnya itu kita bisa, kalau cuma satu kayaknya, ya udah kita tertutup sama satu vendor itu aja, berarti kualitas barangnya barang hanya dari dia aja gitu ya. Dan harganya kita cuma tahu, oh harga dari satu vendor itu aja nih gitu, kita nggak ada perbandingan gitu. Jadi kita nggak tahu nih, siapa tahu ada yang kualitasnya lebih bagus tapi harganya juga lebih oke gitu ya. Biar bisa mendapatkan yang lebih baik, setuju? Kak, seperti di B lebih murah dari A dan kualitas barangnya juga. Iya, setuju banget. Perlu ada pembanding untuk melihat kualitas barang yang bagus tapi harganya juga sesuai budget perusahaan, setuju. Untuk pembanding mana yang cocok dengan perusahaan, setuju. Tidak ada perbandingan harga barang dan kualitas benar. Jadi kalau misalkan nanti kita cuma punya satu nih, kita nggak ada pembanding gitu ya. Apa namanya, gimana sih sebenarnya harganya tadi ya, kualitasnya, terus pelayanannya juga. Nah, ini penting ya teman-teman, aku pesan nih. Vendor yang baik itu adalah vendor yang memberikan pelayanan yang baik juga. Contoh misalkan bales chat-nya juga enak gitu ya. Karena kalau misalkan nggak enak, itu nanti bakal jadi apa ya, bakalan jadi masalah juga sih di kemudian hari gitu. Misalkan ternyata ada isu gitu ya, oh ternyata vendornya ini nggak cepet tanggap nih untuk, apa namanya, membahas isunya gitu. Nah itu kan juga bahaya gitu ya. Misalkan tiba-tiba mereka kirim laptop, kita belinya misalkan 10 gitu atau misalkan 15, ternyata yang datang tuh cuma 14. Nah kalau misalkan kita, apa namanya, nggak bisa dapetin vendor yang enak buat diajak, diskusi terkait isu atau masalah, itu juga akan sulit track-nya juga, "Loh kok cuma 15?" Kayak gitu-gitu sih. Karena kalau untuk laptop pengalamanku biasanya kita bayar dulu baru barangnya datang, gitu. Tapi ada beberapa yang kita barang datang dulu baru kita bayar, nah itu juga ada. Tapi kalau untuk elektronik, selama ini aku selalu barang datang dulu bayar dulu baru barangnya datang. Nah itu kan kita udah bayar tuh, ternyata laptopnya misalnya kurang, nah itu kan kita butuh, negosiasi atau bukan negosiasi, maksudnya kita butuh diskusi, untuk menyelesaikan masalah ini sama, vendornya, kayak gitu. Oke lanjut Kak. Nah, ini aku sharing ya, mungkin nanti dari teman-teman juga kalau ada yang pernah pengalaman serupa juga boleh sharing ya. Jadi yang tadi yang aku sempat singgung di awal gitu ya, bahwa aku udah lumayan banyak nih, apa namanya, nyari dan membanding-bandingkan vendor gitu ya dari awal karir aku di GA gitu. Eee, jadi, gimana caranya aku cari memang, biasanya kita ada referensi dulu kan ya, maksudnya kayak, oh kira-kira mungkin perusahaan biasanya pakainya apa nih gitu. Kalau misalnya barangnya udah pernah ada, kadang-kadang aku tetap coba untuk compare sih, tetap kita harus punya pilihan lah gitu, karena makin banyak pilihan, makin banyak juga hal yang kita jadi tahu gitu. Oh misalkan kayak, oh ternyata variasi, misalkan ya variasi barang di vendor yang ini tuh lebih banyak ya daripada yang di sini, kayak gitu. Misalkan vendor snack nih misalnya gitu ya. Nah, nyarinya itu sebenarnya zaman sekarang tuh, nggak sesusah zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang kan mungkin kita bisa googling dulu atau kita bisa lihat dari sosial media juga gitu ya. Atau kita bisa sharing-sharing sama temen yang mungkin, pernah, deal dengan vendor yang serupa kayak gitu. Jadi sekarang sih mencarinya, lebih mudah sebenarnya. Tapi
yang bikin sulit karena sekarang tuh banyak vendor, jadi makin sulit untuk memilih gitu ya, mana yang sebenarnya paling bagus. Nah, itulah makanya kita butuh perbandingan supaya kita tuh kayak, apa namanya, tahulah gitu kira-kira mana yang mau kita beli dengan, hasil yang terbaik. Karena kan kita pasti pengennya dapat harga yang terbaik, kualitasnya juga terbaik, dan vendornya juga enak ya untuk diajak sharing yang tadi aku sempat, bahas juga, kayak gitu sih. Jadi itu pengalaman aku. Pernah nggak Kak dapet vendor yang zonk? Pernah gitu, pernah juga dapat vendor yang, itu tadi di chat ngeselin lah, terus misalnya kita telepon nih nggak diangkat, atau kayak misalnya kita chat balesnya baru 2 hari, 3 hari kemudian. Nah, itu kan kayak, ya teman-teman. Nah, itu makanya aku langsung ganti vendor sih, gitu. Jadi, pengalaman sama vendor tuh bener-bener menurut aku bikin kita belajar banget sih untuk kayak jadi lebih sabar gitu ya, jadi lebih, apa ya, bisa negosiasi, bisa lebih kuat juga ya untuk argumen, kayak gitu-gitu sih. Jadi menurut aku seru sih, nanti kalau teman-teman, apa namanya, mulai berkecimpung di dunia ini, kita bisa ngerasain sama-sama lah serunya, gitu ya. Oke. Mungkin ada yang mau sharing tentang ini atau, kalau nggak ada mungkin kita lanjut dulu kali, Kak, ya? Oke, nah ini kita ada, pembahasan studi kasus. Nah, Kak Okta ini di main room aja berarti ya, Kak? Iya, Kak. Oke. Nah, jadi kita akan bahas di sini ya, teman-teman. Nah, jadi oke, konteksnya nih ada PT Jaya Abadi, kita misalnya kerja di ya, PT Jaya Abadi ini kan mencetak seragam sebanyak 200 potong untuk karyawannya. Nah, mereka membutuhkan seragam tersebut dalam kurun waktu 70 hari dan punya budget sebesar 25 juta rupiah. Nah, jadi di sini ada tenggat waktu seragam yang dibutuhkan dan budgetnya juga udah ada. Nah, berikutnya adalah perbandingan harga dari beberapa vendor. Manakah vendor yang akan teman-teman pilih? Di sini ada vendor yang pertama, vendor A, itu dia 90 hari pengiriman. Jumlah pemesanannya karena kita pesannya 200, dia di atas 150 berarti ya. Jadi ongkos kirimnya gratis dan dia dapat diskon 5% dari yang, harga yang ini ya, 90 juta, 95 juta. Oke. Nah, vendor B itu dia lebih cepat, 65 hari pengiriman. Dia itu kalau di atas 250 itu 95.000 per pieces, gitu. Dengan ongkos kirim 20.000. Eee, kalau karena ini kita butuhnya 200 potong, jadi harganya 100.000 ya per piece, gitu. Jadi ongkos kirimnya 25.000. Nah, sementara untuk vendor yang C ini lebih cepat lagi, 40 hari pengiriman, tapi kalau di atas 100 pieces itu harganya itu 130.000 per pieces dengan ongkos kirim 20.000, gitu. Nah, kira-kira teman-teman pilih yang mana? Gitu. Kalau tadi udah ada beberapa yang jawab juga ya, B, vendor B karena tidak melebihi budget yang ditetapkan. Mungkin ada lagi yang lain, mungkin boleh, karena ini kita mungkin harus dianalisis dulu, mungkin kita boleh, apa, 2 menit atau 3 menit teman-teman bisa baca dulu deh, kita baca bareng-bareng dulu deh. Terus baru setelah itu kita, apa namanya, mungkin bisa kasih, masing-masing, yang mana nih, kayak gitu. Mungkin yang perlu diingat kita butuh 200 potong, dan ini harganya per piece ya, jadi kita harus kalikan dulu, kita coba lihat budgetnya 25 juta, dan kita punya tenggat waktu hanya 70 hari. Nah, coba. Hmm. Nah, aku seneng nih ada yang bertanya, ada ya. Kak, itu ongkos kirimnya per kilo atau per sekali antar ya, Kak? Gimana nih, Kak Okta? Ini ongkos kirimnya per semua antar sekaligus atau gimana, Kak? Kayaknya kalau nggak ada keterangan apa-apa berarti harusnya ongkos kirim untuk semuanya kali ya? Karena nggak ada keterangan apapun juga ya di sini ya? Dari berbagai vendor. Iya, asumsikan aja ini ongkos kirim sekali semuanya. Jadi 200, potong itu dikirimnya ongkos kirimnya 1 kali. Karena kalau ongkos kirimnya itu per kilo atau per piece atau per apa, mungkin jadi gede juga ya biayanya gitu. Jadi kita asumsikan aja ini ongkos kirimnya sekali ini ya, apa, sekali kirim lah gitu dengan 200 piece ini, gitu.
Oke, ada lagi yang mungkin mau? Tadi ada Suryanti sama ada Anissa, sama-sama pilih B nih. Nah, kalau yang lain gimana? Ada yang pilihannya berbeda dengan Suryanti dan Anissa? A kayaknya Kak. Nah, ada yang pilih A nih. Vendor B karena budgetnya 20 juta 25.000. Wah, mantap nih Tavia. Pengiriman tidak telat. Oke, B. Nah, Piko mungkin boleh, aku pengen tahu nih, A karena apa nih Piko? Ini Kak, kalau menurut aku yang B itu kan ada tuh ketentuannya di atas 250 pieces. Sedangkan kita cuma mau nyetak itu 200 pieces. Iya nggak sih Kak? Benar. Berarti kalau kita cuma nyetak 200 pieces, sedangkan ketentuannya 250 pieces, itu gimana sih? Kok aku jadi bingung. Oh, Iya. enggak. Aku bingung Kak. Salah. Maaf. Oke. Iya. Oke. Ini yang B berarti nih Kak. Tadi aku salah connect nih. Oke, nggak apa-apa, Viko. Thank you. Nah, tapi sebenarnya nggak apa-apa loh kalau misalkan teman-teman punya jawaban yang berbeda, gitu. Nggak, misalkan kayak, oh, menurut aku gini nggak masalah sih. Nah, cuman kita punya, apa namanya, rules ya. Rules-nya yang ini ya, yang 200 potong, 70 hari aja, dan budgetnya cuma 25 juta, gitu. Oke. B, karena budgetnya terlalu besar. Oke, B, karena 100.000 dikali 200, 20 juta tambah ongkos kirim. Oke. B, Kak, budget sesuai dengan waktu tidak melalui kebutuhan, soalnya pengiriman terlalu lama. Ya, oke, setuju. Jadi gini, teman-teman. Memang ya, kalau kita lihat sekilas nih, oh yang vendor A ini oke banget nih, gitu ya, karena harganya murah, gitu. Bisa dibilang ya, apa namanya, lumayan murah lah, ada diskon nih, gitu, dari 95.000. Jadi kalau misalnya di atas 150 pieces tuh, per piecesnya tuh harganya murah kan, gitu. Karena di atas 150 pieces gitu. Cuman memang dia itu apa ya, mungkin kekurangannya adalah dia ngirimnya tuh lama gitu. Kalau misalkan memang apa namanya, bisa dinego untuk, hari pengirimannya sebenarnya bisa, tapi kan, mungkin perusahaan ini nggak bisa nih, karena memang kita butuh nih untuk cepat-cepat dapat, seragamnya gitu, 70 hari gitu ya. Nah, jadi memang, hari pengiriman tuh juga jadi salah satu pertimbangan kita nih teman-teman dalam memilih vendor gitu ya. Karena takutnya memang lagi dibutuhin banget nih gitu. Jadi itu jadinya yang A sepertinya tidak bisa, kita pakai karena udah kelihatan tuh harinya lebih lama ya gitu, takutnya nanti kita diomelin lagi sama, atasan gitu ya, "Kok lebih lama?" Gitu. Saving-nya mungkin lumayan tapi, apa namanya, kok lebih lama gitu. Jadi kita, hilangkan yang A ya. Nah, yang C itu tidak ada yang memilih gitu ya, tapi, memang yang C ini menariknya adalah, eee, apa nih? Oke, eee vendor B ini di atas 250 pieces dikasih harga 90 terus, kalau kurang tetap segitu. Kalau, menurut aku yang vendor B ini kalau di atas 250 pieces memang 95.000, tapi kalau di bawah 250 pieces pakainya berarti yang nomor 3, 100.000 per piecesnya gitu. Karena memang gini teman-teman, vendor itu akan semakin banyak yang kita beli, harganya memang semakin dimurahin karena produksinya mereka juga jadi lebih, apa namanya, lebih apa ya bisa dibilang, lebih semakin banyak produksi harganya semakin murah. Karena kan misalkan teman-teman produksi banyak nih, itu bahan yang dipakai juga kan segitu ya, gitu. Jadi bisa menghemat gitu loh. Nah, makanya kok bisa beli banyak tapi kok lebih murah ya per itemnya, karena itu, gitu. Karena memang produksinya jadi mass production gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman contoh nih, kita bikin, kartu nama gitu. Kalau cuman buat 1 orang itu lebih mahal daripada buat 50 orang misalnya, atau jangan ke 50 dah terlalu jauh. 1 orang sama misalkan 5 orang itu harganya berbeda. Karena memang kalau teman-teman cetak 1 dengan 5 itu, beda gitu. 1 kan maksudnya 100 ya, 100 pieces sama 500 pieces tuh beda karena produksinya juga jadi lebih, apa ya, kayak masak deh gitu ya, kebayang ya teman-teman ya, kalau masak itu kan teman-teman kalau misalkan masak cuma buat 1 orang, beli bahannya juga segitu, tapi kalau misalkan buat lebih dari 1 orang juga kan, bahannya tuh lebih irit gitu sebenarnya, gitu. Karena kalau dibagi-bagi dengan harganya, teman-teman lebih untung sebenarnya gitu. Makanya biasanya kalau semakin banyak, maka harganya semakin murah gitu. Menurut Kak Dela B atau C ya, Kak? Aku mikirnya kenapa nggak C ya, kan 40 hari, tapi aku belum terlalu paham juga, Kak. Menurut Kak Dela gimana? Oke, B mepet sih, kalau C bisa dinego, C yang lebih oke.
Nah, jadi pertanyaannya Desti dijawab sama Tavia nih, gitu. Jadi sebenarnya kalau prinsipnya memang apa namanya, pengen paling cepat gitu ya, memang yang C ini menarik banget karena dia bisa, apa namanya, ngirim 40 hari aja. Tapi kalau kita lihat nih harganya itu lumayan teman-teman bedanya, karena kita pasang kita butuh 200, tapi di atas 100 tuh harganya 130.000 gitu. Nah, jadi coba kita kalikan 130.000 dikali 200 potong, ditambah ongkos kirimnya gitu. Nah, memang mau melebihi budget ya gitu. Benar, jadi melebihi budgetnya kurang lebih 1 juta. Nah, biasanya kalau kita nggak apa namanya, nggak mau untuk minta budget tambahan ya, karena lebih sulit nih mintanya gitu. Jadi mendingan kita pakai yang budgetnya sesuai, terus toh juga yang misalkan yang B nih, itu juga, apa namanya, walaupun agak mepet gitu ya 65 hari, tapi masih aman, masih dalam koridor yang aman lah istilahnya kayak gitu, teman-teman. Jadi memang nah ini nih teman-teman, seninya kalau kita milih vendor ya. Jadi harus benar-benar teliti nih, vendor yang ini, kayak gitu. Karena kelihatannya kalau kita lihat 3 gini, wah yang ini kayaknya lebih oke nih, ini lebih oke. Nah ini kita belum ngomongin kualitas barangnya ya teman-teman ya, ini kita baru ngomongin masalah waktu pengiriman sama budgetnya aja, harganya doang. Kita belum lihat biasanya kalau aku buat seragam, aku butuh sampling sih teman-teman. Jadi aku minta contoh bahannya dari tiap vendor tuh seperti apa, gitu. Karena bisa aja, oh yang ini harganya lebih murah, tapi ternyata emang bahannya tuh jelek gitu kan, daripada nanti dicuci sekali 2 kali langsung brudul gitu ya, langsung rusak, toh entar jadi lebih mahal karena kita harus beli, seragam baru kan gitu. Jadi biasanya aku selalu minta ini sih, apa namanya, selalu minta sampel dulu gitu, contohnya seperti apa bahannya. Bahkan kadang-kadang aku ke sana atau minta mereka ke sini, kita minta kainnya seperti apa, kita coba pegang gitu sih. Oke, nah Kak, bagaimana kalau terjadi salah cetak atau ukuran? Nah, salah cetak ukuran ini biasanya kalau kesalahannya dari vendor, kita minta vendor tanggung jawab sih, gitu. Kecuali kalau kesalahannya dari kita ya, misal, kita salah ngasih data nih ke mereka gitu ya, misalkan ukuran kaos gitu ya. Karena kan biasanya kaos seragam itu kan mungkin ada size-nya ya, gitu. Kita yang akan, bilang ke perusahaan lah kalau, saya ada salah nih," kayak gitu. Entar gimana prosedurnya itu internal perusahaan ya. Nah, tapi kalau misalkan yang salah dari vendornya, data yang kita kasih udah benar, ya berarti vendornya harus ganti gitu. Vendornya harus tanggung jawab, gitu sih biasanya di aku. Dan kita harus tegas ya teman-teman sama vendor, gitu. Nah, jadi kembali lagi, Leo mudah-mudahan menjawab ya pertanyaannya. Dan kembali lagi di yang 3 ini berarti, sepakat B ya teman-teman ya, kita pilihnya ya. Gitu. Terjawab Kak, oke. Oke, kita lanjut dulu kali ya Kak ya. Seru nih, aku suka deh kalau analisis-analisis kayak gini, seru. Nah, kita diskusi nih, kira-kira apakah seluruh barang yang dibutuhkan kantor harus melalui proses riset dan perbandingan vendor? Nah, barang atau jasa seperti apa sih yang tidak memerlukan riset atau perbandingan vendor? Sebenarnya tadi sempat udah ada dibahas di awal ya sedikit ya, mungkin kita recall lagi juga nih kira-kira. Apakah semua barang tuh harus pakai perbandingan vendor nggak sih gitu? Atau harus ya? Kalaupun boleh yuk kita coba recall tadi. Di awal kita sempat bahas sih, sedikit. Tapi mungkin ada yang mau jawab lagi? Yuk yuk yuk, jawab di kolom komen yuk. Mudah-mudahan nggak pusing ya teman-teman ya materinya hari ini. Ah, aduh Kak Dela, aku baru pulang kuliah, atau Kak Dela, aku baru pulang sekolah, atau mungkin baru pulang kerja gitu ya, baru pulang apa, terus mikir lagi gitu, harus analisis lagi. Nggak apa-apa teman-teman, seru kok. ATK kayaknya Kak, yang nggak perlu riset lebih jauh, oke. ATK, eee, bisa bisa sih. Perlu Kak, bahkan buat beli pena aja kita mesti milih yang lebih murah juga, iya. Oke, gini, kalau menurut aku jawaban Anissa sama jawabannya Wulan itu dua-duanya benar. Tapi nanti ya aku bahas dulu. Kalau jumlah besar perlu vendor ya. Oke, jadi aku bahas ya. Eh, sebenarnya yang tidak perlu riset atau perbandingan vendor adalah ketika barangnya itu misalkan, atau yang kedua itu apa namanya, eee, barangnya tuh apa ya, small money gitu. Kayak ATK ya, mungkin ATK yang buru-buru ya, yang urgent gitu, kayak misalkan, "Oh, materai kita habis nih, ya udah kita beli materai," gitu sih. Tapi kalau sebaiknya memang, kalau kita bisa dan ada waktu
Oke, kita bisa, pakai vendor dulu sih gitu. Jadi, biar kita juga ada, apa ya, ada yang tanggung jawab nih atas pembelian ini, kayak gitu. Jadi kita bisa, apa namanya, ada pertanggungjawabannya juga nih sama vendornya gitu. Karena kalau belinya banyak dan kita sendiri yang beli kadang-kadang lebih sulit ya, gitu. Gitu. Oke, lanjut dulu, Kak. Oke, ini ada kasus lagi. Hari ini banyak banget kasus ya teman-teman ya, gitu. Tapi nggak apa-apa seru ya, mudah-mudahan teman-teman merasa seru juga ya kayak aku ya. Aku juga ngerasa seru nih. Aku suka nonton serial detektif soalnya, jadi aku suka mikir-mikir gini. Oke, kasus berikutnya nih. Kamu adalah admin HRJ yang bertanggung jawab untuk mencari vendor hotel untuk acara seminar. Nah, sekarang ini lebih advance nih teman-teman, lebih naik lagi. Kalau tadi kan mungkin seragam atau ATK itu kan biasanya ya mahal tapi nah ini hotel nih untuk acara seminar, biasanya mahal gitu ya. Apalagi kalau misalkan kapasitasnya buat orang yang banyak gitu ya. Misalnya kantornya teman-teman orangnya ada 2.000 gitu. Wah, itu mahal sih gitu ya. Nah, ketika acara sudah selesai dan berjalan dengan baik, pihak hotel memberikan voucher menginap gratis selama 7 malam dan makan malam senilai 6 juta. Menanggapi hal tersebut, apa yang akan kamu lakukan? Kenapa? Coba kita pikir-pikir dulu ya teman-teman ya. Oke, jadi, kita nih diminta untuk cari vendor hotel untuk acara seminar. Jadi mau ada seminar nih ya. Nah, kita udah bayar nih, selesai acaranya. Nah, ketika acara sudah selesai, pihak hotel memberikan voucher menginap gratis selama 7 malam dan makan malam senilai 6 juta untuk kantor, pihak kantor gitu ya, untuk pihak perusahaan. Nah, teman-teman ngapain nih kalau misalnya dapat, apa namanya, dapat apa ya istilahnya ya, itu dibilangnya ya, kayak istilahnya, bukan entertainment, tapi apa ya, kayak buat menjalin relasi mungkin ya. Jadi biasanya dikasih, apa namanya, hadiah lah kurang lebih seperti itu. Teman-teman gimana nih? Cashback, diuangkan gitu ya? Oke, yang lain gimana nih kira-kira? Sebenarnya aku pernah ngalamin ini, kejadian ini, gitu. Ambil sih, Kak, cuman dikasihkan ke siapa, Kak? Iya, itu dia. Itu juga pertanyaannya ya. Nah, ini aku ceritain pengalaman aku dulu ya, teman-teman ya, mungkin aku bisa kasih, pengalaman aku. Jadi, aku juga pernah dapat kurang lebih seperti ini, maksudnya dapat, mmm, jadi sebenarnya kenapa mereka melakukan ini, sebenarnya itu untuk menjalin relasi sih, supaya nantinya, oh, ketika kita butuh vendor lagi untuk acara, bisa pakai hotel itu lagi. Jadi retention gitu, kalau teman-teman tahu istilahnya retention itu artinya, eee, menjagalah gitu, menjaga hubungan lah gitu. Jadi supaya retain, kembali gitu, kembali purchase gitu ya. Nah, jadi, apa namanya, endorse Kak, bisa jadi juga ya gitu, karena kan nanti pada, mungkin karyawannya pada update sosial media kalau sekarang zamannya Instagram, TikTok gitu ya teman-teman. Nah, biasanya ketika ada hal takutnya, ini kan jangan sampai jadi gratifikasi ya teman-teman. Mungkin pernah dengar nggak istilahnya gratifikasi itu kayak, eee suap menyuap gitu. Kita kan niatnya nih bukan untuk menyuap gitu ya, niatnya tuh kan hanya lebih untuk menjalin relasi aja karena kan kita udah bayar besar juga nih, udah pakai gitu. Makanya kita berikan kepada pihak perusahaan. Biasanya kalau di perusahaanku tuh atau di perusahaan lain juga biasanya ada kayak form gitu teman-teman, form penerimaan barang dari vendor. Kayak contohnya misalkan dapat, cake untuk kayak misalnya, lebaran gitu. Nah itu tetap kita tulis juga masukin ke form itu, nanti akan dinikmati bersama kayak gitu. Jadi bukan cuman buat kita doang nih sebagai admin aja kita pakai, terus nginepnya tuh kita pakai buat keluarga kita, itu nggak kayak gitu ya teman-teman ya, gitu. Itu jatuhnya jadi ke gratifikasi nih. Tapi kita kasih ke perusahaan lagi, entar digimanain, nah itu bisa jadi, kasusnya gini, bisa jadi dipakai buat acara gathering lagi, atau kayak buat, training gitu ya. Jadi, menginapnya itu bisa dipakai buat itu dan makan malamnya juga dipakai buat acara gathering bersama. Jadi yang dinikmati oleh, semua orang di perusahaan gitu. Kalau nggak bisa gimana, Kak? Mungkin bisa dilombain, kayak misalkan, "Oh, departemen ini ada acara atau apa, mana departemen yang, bagus, dia akan dapat hadiah makan malam senilai 6 juta, misalkan kayak gitu. Itu bisa dipakai kayak gitu. Tapi intinya adalah ketika kita mendapatkan sesuatu dari vendor, itu kita kembalikan ke perusahaan dan akhirnya nanti akan dipakai juga untuk kepentingan bersama, gitu sih.
Nah, teman-teman setuju nggak kira-kira kalau gitu? Atau kayak, "Oh sayang tuh Kak, harusnya kan buat kita sebagai adminnya," gitu misalnya. Bisa jadi ya teman-teman misalnya kayak, "Oh pengen nih," gitu. Tapi kalau dari pengalaman aku sih selalu seperti itu sih, dan lebih amannya memang seperti itu ya, untuk menghindari karena gini teman-teman, ini kita ngomongin kasus lebih luas ya. Misalnya, itu takutnya bisa jadi kayak money laundry atau apa gitu loh, kalau kita pakai pribadi nanti takutnya ada kasus atau apa kayak gitu ya. Jadi mendingan memang kita serahin lagi ke perusahaan, nanti perusahaan yang akan, mau digimanain lah itu, hadiahnya gitu ya. Itu makanya, untuk jadi seorang admin HRD itu kelihatannya kayak, "Oh admin ya, oh ini," tapi sebenarnya susah banget teman-teman dan itu tuh kompleks gitu. Jadi aku yakin, teman-teman pasti kuat ya, bisa gitu. Tapi menurut aku ini harus jadi challenge juga nih biar kita, bisa bertumbuh juga nih ya. Oke lanjut Kak, banggalah teman-teman nanti kalau jadi admin HRD ya, karena kerjaannya, lumayan menantang nih gitu. Oke, kita lanjut dulu ke proses pengadaan barang ya teman-teman. Lanjut Kak. Nah, proses pengadaan dasar atau procurement lanjut Kak. Oke. Nah, jadi yang pertama, itu kita tentukan dulu nih spesifikasi barang atau jasa yang dibutuhkan gitu ya. Terus yang kedua, kita membuat iklan, pengumuman ke publik atau mengundang berbagai calon penyedia barang. Nah, ini kalau misalkan kita pakai yang, ketiga tadi ya, misalkan yang open, trade trade apa namanya, open buat publik, maksudnya bukan buat publik, maksudnya buat vendor gitu. Mana yang mungkin, cocok nih buat kita, kita sampaikan gitu. Jadi nanti, apa namanya, penyedia barangnya atau vendornya tuh bisa approach kita atau mendekati kita atau kayak nawarin ke kita gitu ya. Nah, lalu semua penawaran yang masuk dievaluasi dan direview berdasarkan spesifikasi barangnya. Kita pasti harus melakukan review dulu ya kalau ada penawaran gitu. Misalkan kita udah cari, udah dapetin 3 atau 4 vendor yang oke, kita review dulu. Lalu faktor-faktor yang dievaluasi itu harus ditentukan harganya, kualitasnya, pelayanan tadi yang aku ceritain yang soal pelayanan dari si vendornya itu ya, pelayanan purna jual dan lain-lainnya. Oke. Lalu proses evaluasi dilakukan oleh panel lebih dari 1 orang. Jadi biasanya evaluasinya ini apalagi kalau misalkan barangnya tuh gede ya, misalkan kayak tadi laptop atau misalkan, mobil kantor gitu misalnya, itu biasanya lebih dari kita, bukan cuman kita, tapi atasan kita, bahkan mungkin atasan kitanya lagi gitu ya. Terus proses prosedur hasil evaluasi dilakukan oleh manajemen selain para evaluator di panel. Jadi nanti kita akan bawa ke manajemen, jadi nanti manajemen lah yang akan memutuskan kira-kira mana nih gitu yang akan dipakai atau yang akan dipilih nih vendornya, gitu. Semakin rumit barang yang kita mau beli, semakin tinggi harganya, semakin banyak prosedur persetujuan. Jadi atasnya lagi, bahkan bisa sampai level tertinggi gitu yang harus mengambil keputusan. Contoh, misalkan kita mau beli gedung kantor, misalnya. Itu termasuk vendor juga loh teman-teman, gitu. Entah itu sewa kantor atau beli, kayak kita mau punya sendiri gedungnya. Nah itu juga, itu kan mahal ya, gitu. Itu juga waktu aku, apa namanya, mau pindah lokasi kantor, itu aku melakukannya teman-teman. Aku datengin ke semua, apa namanya, eee, apa ya bisa dibilang, kayak vendornya gitu. Kita kan tenan jatuhnya jadinya, karena kita yang nyewa. Dan itu harganya tuh mahal banget sih teman-teman. Apalagi kalau kantornya tuh di daerah yang lumayan prestisius gitu ya, itu mahal. Makanya pasti keputusannya nggak cuman kayak, atasan kita doang gitu, tapi udah sampai level C juga gitu. Bahkan itu kan juga nggak cuman uang, tapi ke kualitas kerja, maksudnya kenyamanan lingkungannya, terus kayak, apa namanya, fasilitas yang ada di sekitar situ. Nah itu makin tinggi, makin, gede juga nih, apa namanya, resikonya, kayak gitu. Oke, iya Desti, boleh Kak Kak? Dela, aku izin tanya dong Kak, itu kalau kayak pengadaan dalam skala besar kayak gitu, katakanlah kayak yang Kak Dela bilang eh, sewa gedung atau beli gitu ya, itu yang menentukan cocok atau tidak, deal atau tidak, itu atas persetujuan kita kah atau atasan perusahaan Kak? Itu Mmm, biasanya gimana sih Kak? oke. Nah, thank you Desti pertanyaannya, pas banget aku kemarin tahun lalu sih, melakukan ini. Jadi, timku sih yang jalan gitu sama aku, kita jalan bareng gitu ya, tapi aku dampingin nih sebagai leader-nya dia gitu. Jadi aku dampingin, terus habis gitu, kita coba bikin report-nya.
kita bikin kayak analisisnya gitu, hasil analisis kayak kita bikin kayak semacam report lah ya gitu. Jadi lokasinya di mana, foto-fotonya seperti apa, terus kayak apa namanya, harganya berapa, fasilitas di sekitarnya tuh ada apa kayak gitu. Dan itu aku presentasiin tuh teman-teman. Jadi kita ada 3 pilihan segala macam ya, yang mengambil putusan ya board itu. Jadi level aku yang tertinggi gitu. Jadi kita sebagai pelaksana gitu ya bisa dibilang ya, itu tugasnya adalah menyediakan datanya gitu. Nanti kita olah datanya itu, olahan datanya itu yang kita akan sampaikan, kita report gitu ke si level kita yang di atas. Gitu sih teman-teman. Jadi semakin tinggi juga yang akan mengambil keputusan gitu. Jadi bukan kita ya, Desti tadi ya, Pak? Iya, jadi bukan kita. Kita hanya menyediakan datanya saja dulu gitu, dan pertimbangan kita juga, karena kan yang awalnya milih kita dulu nih, dari 3 atau 4 kita yang pilih dulu sesuai dengan kriteria yang diminta sama manajemen. Misalkan dari awal manajemen pengennya daerahnya yang strategis ya, atau yang ini nih, nah kita udah kumpulkan, kita yang jalan, kita yang cek, terus nanti kalau udah kita ini kan gitu. Tapi biasanya HRG admin, mungkin admin ya, itu nggak langsung melakukan itu sih, pasti didampingi, nggak biarin tim aku jalan sendiri gitu, pasti manajernya ikut. Karena ini kan gede ya, keputusan besar gitu. Tapi at least teman-teman belajar juga nih kayak, oh ternyata negosiasi apa namanya, kantor tuh seperti apa. Dan aku didampingin sama tim procurement juga gitu. Jadi nggak cuma GA ya, tapi ada procurement juga biasanya yang bantu gitu. Berarti hasil rapat dengan atasannya Kak, benar, benar banget. Dan itu prosesnya lumayan hektik sih. Gitu. Oke, kita lanjut dulu kali ya. Seru kan? Seru nggak sih? Aku ngerasa seru loh. Oke, ini ada PR ya Kak Okta ya? Iya, Jadi Kak. teman-teman diminta untuk membuat email permohonan harga penawaran. Nah, konteksnya PT Makmur Selalu sedang merenovasi kantor mereka dan nah pas banget tadi kita ngomongin kantor ya. Dan pokoknya merenovasi ya bukan pindah ya, dan membutuhkan 20 kursi, 20 meja, dan 50 lampu baru. Sebagai admin GE, kamu diminta untuk mengirimkan surat permohonan harga barang-barang tersebut ke salah satu rekan perusahaan yang bernama CV Graha Furniture. Oke. Nanti mungkin teman-teman nanti juga bisa cari tahu lagi ya, kenapa ada PT, kenapa ada CV. PT sama CV sama atau beda sih Kak Dela gitu? Nah, beda ya teman-teman. Sama-sama bisa dibilang sama-sama perusahaan ya, tanda kutip. Cuman modelnya aja dan besarnya modalnya mereka dan lain-lain, pajak dan lain-lain itu yang berbeda ya, yang membedakan gitu untuk PT sama CV. Tapi sebenarnya sama-sama pihak ketiga lah gitu ya. Nah, jadi tadi ya teman-teman ya, kantor kita lagi renovasi, butuh barang. Sebagai admin kita diminta untuk bikin surat permohonan ke CV Graha Furniture. Nah, nanti teman-teman diminta untuk buat surat resmi permohonan, untuk bisa dapetin harga penawarannya berapa. Terus teman-teman bisa lihat contohnya di situ, atau mencari contoh lain di Google, lalu bisa mengerjakan pakai Google Docs atau Microsoft Word. Nanti teman-teman biasa kirim hasil kerja ke LMS dengan subjek, nama lengkap, underscore, studi kasus 2 menggunakan template. Gitu. Ya. Oke, mudah-mudahan clear. Nanti kalau misalkan masih ada pertanyaan mungkin bisa ditanyain ya sama ke tim maksudnya dari Kak Okta mungkin atau mentor gitu ya Kak. Gitu. Oke, jadi habis ini teman-teman bikin. Nah, ini sekarang kita bahas, ini mau di mana nih Kak studi kasusnya? Di sini juga, di main room ya Kak? Kalau ini di breakout room, Kak. Oh, breakout room ya, berarti diskusi sendiri ya? Betul. Oke, tapi aku kasih konteksnya dulu ya teman-teman. Jadi kita mau sebelumnya Kak. Nah, jadi kita adalah teman-teman adalah admin HRGE di PT ABC. Suatu hari, kamu bersama admin yang lain diminta untuk merencanakan acara rapat tahunan yang akan berlangsung selama 3 hari 2 malam. Jadi mau ada acara tahunan gitu ya, raker lah bisa dibilang ya. Nah, rakernya juga ribet sih teman-teman, tapi seru gitu karena teman-teman bisa tahu, oh kira-kira apa namanya progres perusahaan tuh seperti apa kayak gitu-gitu. Nah, ada informasi detailnya teman-teman bisa klik di situ. Nah, instruksinya berdasarkan informasi detailnya mengenai acara, teman-teman diminta untuk bikin rundown susunan acara tersebut dan daftar barang atau jasa yang dibutuhkan bersama dengan anggota tim. Nanti setiap jenis barang atau jasa yang diperlukan dibuat tabel yang dilengkapi checklist. Apakah barang jasa tersebut dibeli secara langsung atau melalui perbandingan vendor. Jadi nanti ada rundown, ada kebutuhan, nanti di checklist gitu ya.
nanti teman-teman bisa kerjakan di Google Docs atau Microsoft Word dan kumpulkan hasil pekerjaan di LMS. Cuman sekarang diskusi dulu ya di breakout room. Aku kasih Kak Okta deh untuk kasih ininya, maksudnya untuk proses ke breakout room-nya. Kasih Kak Okta. Oke, Kak. Untuk breakout room-nya udah dibuka ya, teman-teman. Halo, sudah pada kembali ya semuanya? Oke. Gak kerasa ya, ternyata tadi 18 menit ya waktu buat apa namanya breakout room-nya gitu. Hari ini breakout room-nya cuma satu ya Kak Okta ya? Iya, Kak. Oke, ya udah kita coba bahas dulu kali ya. Bentar banget Kak, iya ya, padahal masih pada asik diskusi ya. Oke, boleh Kak tolong di-sharing yang tadi lagi? Yang apa kasusnya? Oke. Nah, oke. Jadi tadi aku udah jalan-jalan, jadi aku udah lihat kelompok-kelompoknya udah pada diskusi semua ya, gitu. Ada yang mungkin yang lainnya lagi pada ada kegiatan lain nih, jadi ada satu kelompok juga yang mungkin belum diskusi, tapi nggak apa-apa, mungkin bisa diskusi di sini ya untuk kelompok itu, gitu. Maksudnya kalau ada yang mau ditanyain, tadi boleh gitu ya. Nah mungkin tadi aku udah lihat-lihat nih teman-teman gitu, alhamdulillahnya udah pada mulai mencari-cari juga ya gitu, dan udah sering diskusi aku ngeliat seru banget gitu, ada yang udah bikin table bahkan gitu. Nah mungkin, ada yang mau tanya dulu nggak kira-kira gimana, di sini buat dibahas satu sama lain deh gitu, di grup besar gitu. Jadi kan makin banyak, orang makin banyak insight ya teman-teman, gitu. Jujur aku suka banget sih sama studi kasus yang ini karena bener-bener kayak, semua yang kita pelajari dari awal tadi itu ditaruh di mana, di kasus ini gitu. Oke, Piko silahkan. Halo Kak, izin ya Kak, mau nanya. Halo, iya silahkan. Ini Kak, yang untuk instruksi yang kedua tuh kan kita ada disuruh dilengkapi dengan checklist gitu. Nah, sedangkan yang di apa namanya dari link yang disediakan itu kan nggak ada tuh barang-barang apa aja yang diinikan, karena kan kita kan yang menyari sendiri. Nah, itu nanti checklistnya itu dari kita sendiri aja gitu Kak. Asal-asal gitu atau gimana? Benar, benar banget. Jadi kan sebenarnya kan teman-teman diminta untuk pertama bikin rundown dulu dari agenda yang ada gitu ya. Nah dari rundown teman-teman bisa kebayang nih harapannya Piko bisa tahu, oh kira-kira barang yang dibutuhkan di setiap rundown-nya tuh apa ya gitu. Nanti kalau udah tahu dibuat dulu, terus nanti di checklist deh mana yang butuh vendor, mana yang kira-kira bisa di pengadaan sendiri atau gimana kayak gitu sih. Jadi itu semua dari teman-teman. Jadi barangnya dari teman-teman, terus sumbernya juga dari teman-teman gitu. Maksudnya kira-kira teman-teman analisis sendiri, apa sih yang butuh, mana yang butuh vendor, mana yang enggak, kira-kira gimana, dan barang-barangnya tuh yang bisa membantu untuk support acaranya tuh apa aja nih barang-barangnya gitu. Ya, agak kompleks ya sebenarnya. Sama-sama. Seru Kasih sih Kak. tapi ini benar-benar kenyataan loh teman-teman. Aku kalau teman-teman nanti udah kerja ya di admin HR, HRGE pasti akan banyak event gitu ya. Dan ini akan dilakukan oleh teman-teman gitu ya. Eventnya baik skala kecil maupun skala besar. Kebetulan yang di kasus ini tuh skalanya lumayan besar nih gitu ya. Mana ada berapa ratus orang yang ikut kan tadi ya kalau kita lihat dari informasinya gitu. Jadi ini bukan skala kecil banget gitu ya. Maksudnya ini skalanya bisa dibilang menengah lah, menengah. Kalau besar kan bisa ribuan orang ya. Ini menengah lah gitu. Jadi kita harus perhatiin juga nih kira-kira dengan agenda yang ada kita bikin rundown-nya supaya menarik tuh seperti apa ya dan supaya tercapai nih semua tujuan dari acaranya gitu. Dan dari situ kan pasti butuh alat-alat atau mungkin barang-barang yang bisa membuat acara bisa lebih lancar gitu. Nah, itu yang kita lisin gitu. Oke, pura-pura kita udah jadi HRGE. Nggak apa-apa dong, kalau pernah dengar nggak, fake it till you make it. Pura-pura sampai jadi beneran, gitu. Tapi bener loh, dulu waktu aku SD ya, ini cerita aja ya teman-teman, aku tuh dulu pura-pura jadi guru buat tetanggaku. Adekku sama tetanggaku, aku kayak sharing gini nih, depan mereka, mereka duduk gitu ya, pakai apa sih, meja yang lipat zaman dulu itu, aku ngajarin gitu, ngajarin matematika dasar lah, atau bahasa Inggris, karena aku suka sharing, ngajar gini. Gitu. Jadi aku fake it sampai akhirnya bisa deh gitu, bisa sharing-sharing sama teman-teman gitu. Siapa tahu Nadia ini beneran jadi HRD beneran, amin gitu ya. Butuh jasa fotografi nggak? Butuh sekalian sama fotografer, oke.
Oke, teman-teman ada nggak yang mau tanya lagi mungkin? Mau didiskusikan dulu nih di sini. Kebetulan kita masih punya waktu lumayan banyak untuk ini dulu, nanti baru kalau udah nggak ada, kita baru bahas pertanyaan general ya, dari yang pertama tadi sampai yang sekarang mungkin ada mau dibahas lagi atau enggak. Oh, tapi menarik juga nih pertanyaan Nadia nih, butuh jasa fotografi nggak? Ini maksudnya untuk acara ini ya? Acara rapat tahunan ini ya? Itu juga bisa sih, tapi kadang-kadang itu kita pakai internal fotografer sih, maksudnya ada misalkan di kantor nih, ada yang memang bisa fotografi gitu atau videografi. Biasanya kan kalau di perusahaan aku, itu kita ada fotografernya memang, fotografer untuk produk gitu. Jadi itu yang kita minta tolong bantu untuk foto-foto gitu. Tapi kalau memang menurut teman-teman, "Oh, aku pengen semua karyawan menikmati acaranya, bolehlah kita sewa," gitu. Boleh, boleh juga menurut aku, videografer juga boleh. Oke, nah mungkin ada yang mau presentasi nih tadi, kalau misalkan nggak ada pertanyaan dulu nih ya, kalau misalkan nggak ada pertanyaan boleh, satu kelompok mungkin perwakilan, ada yang mau presentasi tadi hasil, apa namanya, hasil bikin, tabel-nya, bikin rundown sama ininya, tadi kayaknya udah ada beberapa kelompok yang udah lumayan, ini deh, jadi gitu deh. Lumayan jadi, maksudnya udah lumayan bikin deh, sampai bisa jadi table gitu, udah hampir selesai lah bisa dibilang. Ayo boleh kalau mau sharing di sini boleh banget. Ada yang mau presentasi mungkin? Dari satu kelompok gitu? Ada yang sudah, mau coba untuk, hasilnya diskusikan? Biar lebih tahu kira-kira udah sesuai atau belum ya, gitu. Kita masih punya waktu loh teman-teman, lumayan panjang nih sampai 9:30. Boleh kali Kak, tim Nawasena, squad. Boleh boleh. Yuk 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 yuk, boleh Nawasena silakan. Harus share screen atau enggak? Ya boleh share screen dong, biar teman-teman lihat juga. Yeay, seru-seru. Asik, Nawasena pakai api yang menyala. Ya, tapi kalau nggak share screen boleh nggak sih Kak? Better share screen sih biar kita bisa lihat. Tapi kalau ada kendala share screen nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Boleh, bebas. Tuh, yuk yang jadi juru bicara dipersiapkan presentasinya, yuk yuk. Gimana? Tapi Jadi nggak apa-apa mau ya Kak, nggak izin share screen. oke, belum share screen berarti? Ya, belum. Oh, ya udah, oke, nggak apa-apa. Tapi Boleh udah ada sih, tapi belum bisa share screen. oh, kita sharing dulu aja nggak apa-apa. Oke. Silakan. Tapi kita kan tadi sempat berunding untuk rundown acaranya ya. Tapi itu belum untuk 3 hari berturut-turut, cuma untuk hari pertama dan hari kedua aja. Tapi itu belum full banget sih. Misalkan dari jam 7 sampai jam 8 tuh kayak peserta atau karyawan tuh berkumpul di gedung ABC Jakarta. Lalu dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 pagi itu pembagian peralatan dan briefing kegiatannya nih. Lalu dari setengah 9 sampai jam 12 nih keberangkatan bersama menuju villa di Kota Bogor. Nah, lalu dari jam 12 sampai jam 1 ini kita check-in dan istirahat dulu nih. Terus dari jam 1 sampai jam 2 tuh kita makan siang bersama. Jadi untuk hari pertama tuh kita masih belum ada rapat yang langsung rapat gitu loh. Kayak masih free time-nya. Lalu dari jam 2 sampai free time untuk bersosialisasi atau aktivitas rekreasi. Lalu dari jam 4 sampai jam setengah 6 tuh kita persiapan untuk makan malam. Lalu dari setengah. Lalu untuk hari berikutnya tuh di hari kedua
dari jam 7 sampai jam 8, start kita dari jam 7, itu tuh masih sarapan pagi. Lalu dari jam 8 sampai jam 9 tuh kita persiapan untuk pembukaan rapat tahunan. Lalu dari jam 9 sampai setengah 10 tuh kita pembukaan rapat oleh direksi PT ABC. Lalu dari jam setengah 10 sampai jam 11 tuh kita pemaparan hasil kinerja perusahaan selama 1 tahun terakhir. Lalu dari jam 11 sampai jam setengah 1 tuh pemaparan rencana strategis perusahaan selama 1 tahun ke depan. Terus dari jam 12 sampai 30 tuh kita makan siang bersama. Nah, baru sampai situ sih, Kak. Lalu untuk barang dan jasanya tuh, untuk peralatan presentasi, kita pasti butuh proyektor, lalu layar proyeksi, mikrofon sama speaker. Sekarang tuh udah zaman kan, layar proyeksi yang emang bisa dibawa kemana-mana, yang portable gitu, yang gitu sih. Atau misalnya simple bisa itu sih nyari jasa di tempat tersebut kayak gitu. Untuk peralatan audio visualnya tuh kita pasti butuh kamera sama kabel HDMI kayak gitu. Terus untuk catering sih, untuk makan kita pasti butuh piring, gelas, sendok, garpu, sama mungkin cenderamata untuk penghargaan karyawan terbaik. Terus untuk jasanya tuh catering untuk makanan dan minuman, lalu transportasi, lalu eh dekorasi, tempat tinggal, fotografi, udah. Barang, obat-obatan, ngering, Kak. Oh ya, untuk barang tuh obat-obatan, lalu laptop, sound, mic, kamera, banner perusahaan, stok kontak, buku pulpen. Udah sih, Kak, segitu. Dari Nama Sena. Terima kasih. Mantap, mantap. Terima kasih Nadiani. Ditambah itu ya bagian checklist ya, mana yang butuh vendor, mana yang mungkin bisa self procure atau bisa beli tanpa vendor, misalkan kayak gitu ya, ditambahin itu. Atau udah ada tadi? Udah ada ya? Belum, Kak. Belum ada checklist buat untuk vendor-vendor kayak gitu. Terima kasih, Kak. Sama-sama, terima kasih juga. Tapi sebenarnya kalau yang dari penjelasan Nadia ini tadi udah kebayang, udah kegambar ya, udah ada rundown-nya gitu ya. Nanti paling udah ada jamnya juga tadi ya, udah ada jam. Kalau mau mungkin ditambah PIC atau mungkin ditambah kayak keterangan apa boleh juga. Tapi kalau misalkan cukup dengan itu atau kebutuhannya apa itu juga bisa di tabel. Terus nanti di tabel yang terpisah bisa dikasih list barangnya itu seperti apa. Terus tadi ya butuh vendor atau enggak gitu. Tapi sebenarnya so far dari grupnya Nadiani ini Nawasena itu udah apa namanya, udah cukup lengkap gitu ya untuk rundown-nya, tadi barang-barangnya juga udah ada, udah mulai ada obat-obatan juga, itu menurut aku keren banget sih. Jadi semangat banget timnya Nawasena gitu ya. Terima kasih udah mau sharing Nadiani, nanti mungkin bisa, ini ya dilanjutkan untuk, melengkapi itu semua gitu. Jadi nanti biar lebih cakep lagi nih rundown-nya sama list-nya gitu. Oke, Nawasena terima kasih. Nah, mungkin aku mau satu grup lagi deh. Boleh nggak ya satu grup lagi yang mau sharing? Wilit ya, Kak. Boleh dong, silakan. Sebentar Mantap. ya, Kak. Sesuai namanya, Wilit. Lit. Cuma untuk Wilit itu Kak belum susunan acaranya belum kita bikin sih Kak, masih baru apa kegiatannya yang kayak gini. Sama barang-barangnya kayak rundown-nya tuh belum, jamnya belum. Nah, terus dari Wilit itu kita nyediain mobil pribadi, terus bus, villanya juga, konsumsi, proyektor, laptop, sound system, terminal, sama kabel. Terus ada mic, spidol, sama kertas HVS. Iya, perbandingan harganya kita belum sepenuhnya, Kak.
masih kita perhitungkan. Ini untuk harganya, Kak. Untuk mobil pribadi itu kita siapin per hari itu 600.000. Terus busnya itu 3.200.000 sama konsumsi boxnya 5 juta untuk per hari. Oke, mantap. Oke. Oke, boleh naik sedikit, Dwi Arum? Nah, yang ke bawah oke, berarti tadi ya, satu, udah nih gitu, bahkan udah mulai kepikiran untuk kayak ngelisin listnya harga juga, perbandingan harga. Nah, nanti mungkin tadi ya, kan mau ditambahin untuk apa namanya, rundown-nya ya tadi ya, tadi Iya. sempet mungkin ya, jadi tadi mau tambahin jamnya, terus sama nanti kegiatannya mungkin lebih didetailin lagi gitu ya, kira-kira seperti apa, sama mungkin di sebelahnya mungkin kalau ada keterangan atau kayak PIC itu biasanya suka ada tuh di rundown, kayak PIC-nya siapa, jadi ketika orang lihat rundown, oh tahu kita harus menghubungi siapa, yang bertanggung jawab pada acara di saat itu, kayak gitu misalnya. Itu bisa boleh juga sih kalau mau ditambahin gitu. Tapi so far udah oke. Nah, boleh turun lagi? Dwi, manggilnya apa ya? Arum atau Arum, Kak. Arum? Oke, mantap. Nah, ini aku pengen tanya sih sebenarnya. Itu yang tick box itu berarti maksudnya butuh vendor atau enggak gitu ya? Yang kita udah setuju, iya, Kak. Ada Oh, vendornya atau enggak, yang udah kita checklist perlu mhm, atau enggaknya. mhm, Kan mhm. masih bingung sih, Kak, antara eh, mobil full dari kita berangkat sampai atau bus dengan mobil harus dengan cek biayanya juga. Hmm. Oke, nah mungkin kalau dari saran dari aku, kalau mau dibikin seperti itu dikasih tambahan keterangan sih, maksudnya tick box ini misalkan, eee apa namanya, checklist, vendor gitu atau apa. Jadi menunjukkan bahwa tick itu memang untuk, apa namanya, vendor gitu. Jadi biar lebih tahu, karena takutnya kalau misalkan kita lebih ke tick box saja, kita belum ada gambaran nih, ini tick box-nya untuk apa ya, gitu. Jadi mungkin boleh ditambahin keterangan baik itu di judulnya atau di mana gitu, saran dari aku untuk biar tahu, oh ini tick box-nya tuh untuk, apa namanya, butuh vendor atau enggak, nah kayak gitu sih, gitu. Oke, Tapi so Kak. far udah oke. Udah kepikiran juga ya untuk kayak, apa namanya, mobilnya berapa, bisnya berapa, udah oke banget sih, gitu. Cuma tadi ya, Aru masih mempertimbangkan nih kira-kira mau mobil pribadinya berapa atau bisnya gimana digabung atau gimana gitu ya? Iya, benar, Kak. Karena ada direksi nih kan ceritanya, Betul. siapa tahu direksinya Betul itu, Kak. mhm. Oke, dari Ada yang barang-barangnya kurang lagi nggak ya, Kak? Dari aku sih itu ya, tadi untuk kayak itunya lagi, apa namanya, keterangannya gitu ya, terus mungkin untuk barang-barangnya, mungkin ini belum belum full ya, aku nggak tahu sih kalau dari Arum mungkin Iya. nanti mau ada tambahan lagi gitu ya, boleh ditambahin, sama harganya juga, kalau perbandingan harga itu berarti kalau butuh vendor berarti perbandingannya lebih dari satu vendor ya? Berarti kalau kayak gitu harganya ada vendor A, vendor B gitu ya? Kira-kira, harganya berapa, terus kayak apalagi nih yang biasa jadi pertimbangan untuk milih vendor, itu boleh juga tuh dibuat kalau mau sekalian bikin seperti itu biar lebih lengkap gitu, boleh. Oke, oke. Siap. Kasih ya, Kak. Sama-sama, makasih juga, keren-keren sih. Maksudnya udah, lengkap gitu, jadi bagus. Semangat Wilit, sesuai namanya ya, Wilit, lit itu menyala kan. Fire, gitu. Oke, mungkin kita punya waktu satu lagi, boleh deh? Boleh loh, teman-teman. Tadi udah ada Nawasena sama Wilit keren-keren banget, udah punya gambaran gitu ya, mungkin walaupun, apa namanya, tadi ada beberapa yang mungkin belum dilengkapin karena keterbatasan waktu juga ya tadi. Jadi, setelah ini udah lebih mantap lagi nih untuk bikin. Oke, mungkin boleh mau satu grup lagi? Menyala mana tuh? Menyala dicari tuh. Mau ada satu grup lagi kah yang share? Atau mungkin mau personal deh, mungkin "Oh, Menyala lagi pada sakit." "Sakit apa, Lydia?" "Semoga lekas sembuh." Mau weekend loh. Eh, kabar bahagia tahu minggu depan tuh ini tahu teman-teman libur panjang 4 hari.
Oh, flu radang. Kalau kayak perusahaan kayak aku tuh biasanya cuti bersama tuh ikut libur gitu. Jadi kita liburnya panjang. Tapi kan ada kan perusahaan cuti bersamanya tetap masuk ya, gitu tetap nggak gitu. Jadi tergantung perusahaannya. Oke, mungkin kalau cepat sembuh ya untuk teman-teman menyala gitu. Tetap menyala kok. Walaupun sakit tapi menyala, tetap menyala. Cuman kalau lagi sehat pasti menyalanya lebih tinggi lagi gitu ya, teman-teman. Dan yang lainnya teman-teman semoga tetap sehat-sehat terus ya, dijaga apalagi kemarin hujan ya, sempat hujan, hujan terus sekarang tuh cuacanya lagi nggak bisa diprediksi sih. Jadi kalau bisa tetap minum vitamin, makan yang sehat. Habis ini setelah kelas ini langsung istirahat ya teman-teman, tidur gitu ya, apa namanya, kalau bisa kalau nggak penting buat begadang, jangan begadang gitu ya. Karena begadang itu, apa namanya, nggak sehat juga ya kalau keseringan gitu. Oke, mungkin kalau belum ada yang mau share lagi di grupnya, mungkin ada yang mau sharing personal nih, misalkan kayak, apa namanya, ada kesulitan apa tadi pas ngerjain gitu misalnya, atau ada yang mau tanya dari awal boleh deh, kita punya waktu sekitar 8 menit diskusi aja, kita open discussion aja ya teman-teman. Silahkan boleh. Siapa yang mau ada yang bertanya atau mungkin ada yang mau sharing, itu boleh boleh. Nah, kalau aku pribadi ya, bikin acara kayak gitu tuh biasanya aku persiapannya tuh lama, teman-teman. Biasanya bisa 2 bulan, 3 bulan sebelum gitu. Jadi, kita konsep acaranya dulu gitu ya dari awal, kita mau konsepnya seperti apa, terus isi acaranya seperti apa, pihak-pihak apa aja yang terlibat, bikin undangan, karena kan biasanya kalau ke direksi itu, direksi biasanya punya sekretaris. Nah, kita harus bikin undangan untuk kirimkan ke sekretaris, kayak gitu sih. Jadi panjang nih, gitu. Jadi bikin event tuh, satu event tuh seru, tapi persiapannya itu yang memang butuh, apa ya, butuh konsentrasi gitu, di mana kita juga masih ngerjain yang lain ya. Jadi nanti teman-teman kalau bikin event kayak gitu, masih harus ngerjain kerjaan HRJ yang lain nih gitu, yang nggak bisa ditinggal juga gitu. Jadi harus, apa namanya, kita harus pinter-pinter juga nih jaga kesehatan gitu ya. Kalau HRDA-nya sakit gimana, Kak? Pas acara ya? Nah, tergantung ya, biasanya kan saling backup ya. Biasanya tim HRDA, apalagi kalau perusahaannya tadi ratusan gitu, orangnya biasanya lebih dari satu kan HRDA-nya. Jadi biasanya saling backup. Tapi mudah-mudahan ini ya, apa namanya, nggak sakit. Jadi kita siapin stamina-nya gitu. Biasanya dari atasannya juga mungkin akan kasih vitamin atau menyediakan apa supaya apa namanya, nggak sakit menuju acara hari H gitu ya. Tuh, nah dari Nia nih, Kak, kalau buat rundown ini tuh biasanya buatnya kita sendiri apa gimana? Apa ada bantuan dari tim lain? Oke. Nah, biasanya untuk rundown memang kita sebagai seksi acara gitu ya, kita bikin. Cuman untuk kontennya itu biasanya kan apa tujuannya kita berawal dari tujuannya dulu deh, tujuan acara ini tuh apa? Nah, itu biasanya kita diskusikan juga sama pihak-pihak terkait, misalkan sama, manajemen dulu deh gitu, manajemen maunya acaranya seperti apa, maksudnya konten utamanya tuh apa, nah baru nanti ada konten tambahan. Nah, konten tambahannya itu nanti kita akan diskusikan juga sama pihak-pihak yang bantu. Contoh, waktu itu aku bikin raker, aku tanya nih sama manajemenku gitu, sama direksi ya, konten utamanya apa nih? Jangan sampai kita happy-happy tapi tujuan utamanya malah nggak kelaksana gitu ya. Oh ternyata tujuan utamanya itu adalah raker, jadi kayak pencapaian kita setahun terakhir, lalu apa yang gitu. Itu konten utamanya, itu jangan sampai hilang teman-teman. Karena itu isi utama rakernya gitu. Nah, jadi yang lainnya itu ada tambahannya supaya acaranya lebih seru dan lebih, mengeratkan satu sama lain aja sih, jadi ada tambahan-tambahannya gitu. Nah, dari situ rundown-nya kita cari juga nih, oh kira-kira setelah raker itu siapa aja yang bakalan bicara. Nah, itu kita juga akan diskusikan kira-kira untuk timing-nya gimana, siapa duluan yang mau bicara, dari departemen apa, kayak gitu. Nah, itu kan berarti melibatkan departemen-departemennya kan gitu, kayak misalkan leader-leadernya nih gitu, atau setelah itu akan ada acara misalkan ada, penampilan gitu, ada yang mau kasih apa namanya, kasih, penampilan misalkan kayak ada band atau ada apa gitu, kalau di aku dulu ada band ya. Nah itu berarti kan band-nya itu internal kita juga gitu, jadi kan, kita koordinasi juga tuh sama orang-orang yang ada di band itu, kayak gitu sih. Jadi biasanya kita start-nya dari tujuan acaranya dulu, baru untuk rundown-nya kita juga akan, apa ya, lebarkan gitu ya, baru nanti, kita akan koordinasi sama pihak-pihak yang memang akan bantu kita di tiap, acaranya, kayak gitu sih. Bahkan sambutan pun kita juga harus, apa namanya, negosiasi juga nih, kira-kira kalau ada berapa orang yang nyambut, siapa duluan deh yang nyambut, tergantung waktunya juga, kayak gitu-gitu sih. Jadi itu memang agak kompleks sih, makanya biasanya aku butuh untuk acara
misalkan raker gitu ya, atau anniversary kantor, nah itu juga kan gede, kadang ngundang dari eksternal ya, kayak band dari luar atau pembicara dari luar gitu. Itu lumayan panjang ya, gitu. Oke, mudah-mudahan kejawab ya Nia ya. Lalu Arum, kalau acara besar udah pakai IO apa perlu dengan vendor lagi Kak? Nah, kita biasanya, aku sebelumnya di Bukalapak. Bukalapak kalau bikin acara beberapa kali juga ada, kita bisa pakai IO juga gitu sebenarnya, gitu ya. Tapi kitanya tetap ada nih di sini, karena IO itu hanya sifatnya membantu aja, kitalah yang jadi tinkernya lah gitu, kita maunya seperti apa. Tapi nggak semua acara pakai IO ya, itu hanya acara yang besar-besar aja, gitu. Nah, apa perlu dengan vendor lagi? Nah, IO itu dia lebih ininya, apa, koordinatornya lah gitu ya. Ada vendornya ada lagi beda gitu. Jadi biasanya IO-nya pun akan ada vendor-vendor yang bantu gitu, kayak catering-nya atau apanya gitu. Jadi IO tuh lebih kayak, pengordinirnya gitu. Biasanya IO juga punya vendor yang udah kerja sama sama mereka kan. Oke, mudah-mudahan, kejawab juga ya. Terus Nia, ada nggak kalau disuruh buatnya itu mendadak H-1 dan ada juga nggak kalau kita buat rundown tuh revisi berkali-kali? Ada banget. Revisi berkali-kali itu sangat ada. Bahkan kayak H-min berapa rundown berubah tuh ada banget gitu. Cuman tergantung dari, kompleksitas acaranya ya. Kalau acaranya kompleks banget biasanya dari tim aku gitu, dari tim HRD kita udah bikin kayak, eee, apa ya, kita kerja sama sama direkturnya HR gitu ya, kita bilang kalau ini ya boleh maksimal revisi itu di tanggal berapa gitu. Maksudnya H-min berapa, karena kita harus kasih kayak gitu teman-teman. Karena kalau enggak berubah-berubah terus, bahkan takutnya H-1 berubah kan itu kan gawat ya, apalagi kalau acaranya gede gitu ya. Tapi kalau acaranya misalnya, lebih skalanya kecil, itu masih nggak apa-apa lah gitu. Kalau disuruh buat mendadak H-1, aku belum pernah gitu, alhamdulillah ya, semoga jangan ya teman-teman, karena itu pasti bakal panik banget. Belum nyari vendornya, belum nyari apanya gitu. Jadi nggak pernah sih kalau untuk yang kayak acara kayak itu. Kalau kalau kayak online gitu pernah, tapi kayak lebih ke kayak misalkan kita kumpulin tim teman untuk kayak meeting meeting singkat gitu. Nah, itu wajar ya, sering. Paling cuman butuh minum atau butuh makan, snack kita beli di hari H bisa, gitu ya. Tapi kalau acaranya besar yang butuh banyak vendor, tidak pernah dan jangan pernah ya teman-teman. Jadi tolong kasih tahu juga, kita berhak untuk bilang tidak sebenarnya. Jadi ini sebuah, apa ya, saran aja. Kalau misalkan teman-teman diminta melakukan sesuatu yang menurut teman-teman tuh itu impossible gitu, kita bisa bilang enggak, tapi dengan, ngasih pengertian gitu. Jadi kayak kita kasih, apa namanya, info juga nih ke misalkan ke direksi gitu ya, kayak, atau mungkin lewat atasan kita sampaikan pendapat bahwa, "Ini kayaknya sulit deh Mbak, Mas," gitu, karena kasih alasannya nih. Nah, sebenarnya sih saya mau sih untuk mengerjakan ini, tapi problemnya ini, solusinya gimana ya? Gitu. Siapa tahu mereka nyuruh-nyuruh tapi ada solusi ya, ya nggak apa-apa gitu, let's go with it gitu. Tapi kalau mereka cuma nyuruhnya mendadak, terus susah ya gitu. Jadi yang penting kita komunikasiin aja dan jangan sampai kita memaksakan diri juga gitu. Misalkan contoh mau raker nih di villa H-1, kan nggak mungkin teman-teman ya, susah ya gitu. Jadi, kita mungkin bisa kasih pandangan juga, "Ini agak sulit loh, karena kendalanya tuh ini," gitu sih. Jadi sampaikan pendapat kita, katakan bahwa kita tuh nggak sanggupnya karena ini, mungkin boleh dibantu gimana ya gitu. Jadi jangan sampai kita bilang nggak, cuman bilang, "Saya nolak," nggak boleh. Itu teman-teman langsung bisa kena SP juga tuh, kayak melanggar tidak menerima perintah atasan gitu. Tapi katakan bahwa memang masalah teman-teman tuh di mana gitu. Jadi biar mereka juga bantu untuk selesaikan gitu. Kayak mereka juga, apa namanya, mungkin berpikir juga ya gitu kayak, "Oh ini kayak emang sulit sih, kendalanya emang ini," gitu. Kadang tuh mereka nggak tahu kalau itu tuh sesulit itu gitu loh. Jadi mereka kayak, oh nganggep kita bisa-bisa aja gitu. Tapi makanya kita kasih pandangan kita kesulitannya di mana, minta solusi gitu. Gitu sih ya. Tapi semoga jangan pernah ada ya H-1 tuh kayak, aduh, H-3 aja panik apalagi H-1 gitu kan ya. Oke. Cun-cun itu apa, Rum? Cun-cun. Oh, cun-cun Kak sekarang. Ngecun, Kak, maksudnya. Maaf, Kak. Apa? Ngecun, udah ngerti gitu. Oh, oke, siap-siap kalau gitu. Sorry, Kak. Terima kasih. Oke, ya, Makasih, Kak. iya sama-sama, terima kasih juga. Yah, seru ya ternyata ya bahas event. Wah, panjang sih teman-teman kalau ngomongin event. Karena aku pernah bikin event tuh dari yang di kantor, di luar kota, itu pernah semua gitu. Jadi seru-seru banget. Mungkin next time
kita bisa ada sesi event khusus kali ya Kak Okta ya. Ini seru banget, emang seseru itu gitu. Oke, mungkin dari aku cukup kali ya Kak Okta ya. Terima kasih banyak teman-teman udah bersama dengan kita semua nih 2 jam, nggak terasa gitu ya. Mudah-mudahan dapat sesuatu hari ini gitu ya, bisa, apa namanya, bermanfaat dan aku minta maaf kalau mungkin tadi aku ada salah kata atau salah perbuatan gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi hari Senin ya, Kak, ya? Nanti kita ketemu lagi di hari Senin gitu. Nah, itu aja sih, tetap semangat, istirahat yang cukup, makan yang sehat, apa namanya, jangan begadang kalau bisa, tapi kalau emang harus begadang tetap disiapkan staminanya, nanti, apa, menuju weekend bisa dipakai buat full rest atau istirahat yang biar lama-lama bisa kembali recharge lagi ya, terutama buat teman-teman menyala yang lagi sakit, semoga lekas sehat kembali gitu. Oke, dari aku cukup sekian, aku balikin ke Okta. Terima kasih teman-teman, see you. Thank you, Kak Dela. Materi hari ini lumayan seru banget ya. Selain bahas procurement, kita juga bikin jadwal juga nih untuk event di sebuah perusahaan gitu. Nah, aku mau spill dikit. Jadi, ada salah satu alumni dari kursus lengkap di admin HRGA ini yang sekarang tuh kerja jadi HR operation ya di Thailandia, dan dia juga kerjanya tuh membuat jadwal buat event-event di internalnya Thailandia gitu. Nah, ilmu yang dari hari ini tuh kepake banget nih kalau misalkan nanti teman-teman bakal terjun di dunia HRGA gitu. Nah, sebelum aku tutup kelasnya, semoga teman-teman nggak lupa ya untuk isi presensi. Ya, walaupun ini udah menuju penghujung kelas, udah mau selesai ya teman-teman. Aku harap teman-teman tetap semangat buat ikut kelas, buat isi presensi, ikut mentoring group, mentoring one on one, dan tutoring. Nah, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan ya terkait magang, terkait perbaikan, itu bisa langsung hubungi aku atau Kak Agustin. Atau misalkan ada kendala magang juga itu langsung hubungi ke aku dan Kak Agustin aja ya. Jangan sampai nih teman-teman udah mepet dengan pelaksanaan magang baru menghubungi tim Thailandia ya, karena nanti akan menyulitkan teman-teman juga nih untuk apa namanya, mengurangi kesempatan teman-teman mendapatkan tempat magang yang bagus gitu. Nah, mungkin dari aku cukup itu aja ya teman-teman. Nanti kita akan ketemu lagi di hari Senin. Sepil dikit lagi. Jadi nanti hari Senin kita ada 5 studi kasus. Jadi aku harap teman-teman udah cicil dari sekarang ya. Karena nanti waktunya kan akan banyak kebagi nih gitu. Oke, dari aku cukup sekian teman-teman. Thank you. Selamat malam dan selamat istirahat semuanya. Thank you Kak Dela. Thank you guys. Thank you Kak Okta, terima kasih, thank you semuanya.